361. Apa artinya pelayan terbaik di bawah langit? Urutannya adalah yang kedua setelah Kaisar dan dia adalah komandan tertinggi dari 3 pasukan. Dia benar-benar di bawah Kaisar dan di atas dunia. Dia adalah lambang kekuasaan, Perdana Menteri dan Marsekal dalam satu kesatuan, meskipun dengan Kaisar berdiri di atasnya. Dengan bagaimana pemerintahan kekaisaran dibangun di atas otoritas ini saja, itu tidak berbeda dengan menyerah pada tanah yang memegang tahtanya. Mata Dugu Zantian berkedut, menatap Kaisar dengan tatapan bodoh. Suge Changfeng melakukan hal yang sama, meskipun dengan pandangan biasa. Rencana kakek tua itu jelas, dia ingin memberi Zuo Fan kekuatan bahkan di atas 4 pilar. Sebagai Perdana Menteri, dia telah menemukan perencana lama di tempat. Kaisar ingin menyeimbangkan faksi. Pemerintahannya stabil selama bertahun-tahun karena Dugu Zantian dan aku. Tapi bukankah pecandu masalah ini, yang terus menarik diri jika dia tidak membuat kekacauan setiap 3 hari sekali, membuat semua kekuatan ini masuk ke kepalanya dan meledakkan semuanya setinggi langit? Atau mungkin, Suge Changfeng menyipitkan mata, mencemooh ke dalam. Si bodoh tua tidak tahan lagi. Dia ingin mempercepat kekacauan dengan membuat monyet itu menambahkan insentif untuk melakukan hal itu, dan membalik papan saat dia melakukannya. Sementara Leng Wuchang tegang, hatinya kesal. Dia sudah menebak apa yang sedang dilakukan Kaisar, tetapi itu tidak berarti dia menyukainya. Dia adalah pelayan Regent Estate, yang terkenal di seluruh kekaisaran sebagai pembajak yang tidak diinginkan. Namun bagi orang baru yang tiba-tiba menyebut dirinya pelayan terbaik di bawah langit, tidak cocok dengannya, untuk sedikitnya. Meskipun tipu daya dan kelihayan Zuo Fan membuatnya termenung, benar, gelar itu seharusnya menjadi miliknya. Tenggelam dalam depresi, Leng Wuchang menarik napas dalam-dalam, 2 kali, untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Dia memandang Zuo Fan dengan kecemburuan dan keserakahan. Hadirkan mantel ungu. Kaisar telah berbicara. Seorang pelayan menjawab dengan tepat, menyajikan piring dengan jubah ungu dan benang emas. Jubah itu terurai, menghadirkan seekor naga emas dengan 4 cakarnya di sudut, sementara juga sedikit cakar kelima, pada pola yang tampak kosong. Jubah keluarga kekaisaran ditandai dengan cakar naga, itu adalah simbol pangkat, otoritas, dan kekuatan mereka. 4 menjadikan 1 pangeran, sementara 5 mengangkatnya menjadi putra surga, seorang kaisar. Jubah ini adalah bukti bahwa Zuo Fan hanya malu memiliki seluruh kekaisaran di kakinya. Kontroversi seperti itu tidak akan pernah ada. Karena itu memegang perasaan yang kuat dari kemarahan dan pemberontakan terhadap pengadilan saat ini. Namun Kaisar sendiri menganugerahkan kontradiksi ini kepada Zuo Fan. Itu selanjutnya menunjukkan bahwa bersama dengan pelayan terbaik di bawah langit, Zuo Fan benar-benar berada di bawah Kaisar, baik dalam nama maupun kekuasaan. Bahkan 7 rumah, pangeran, atau bahkan putra mahkota tidak bisa dibandingkan. Putra mahkota gemetar dan akhirnya berlutut. Ayah kekaisaran, ini sangat tidak pantas. Tolong pertimbangkan kembali. Sisanya mengikuti teladannya, berteriak serempak. Tolong pertimbangkan kembali, Yang Mulia. Aku memerintahkanmu untuk mundur. Nada dingin Kaisar yang menusuk membuat punggung mereka merinding. Mereka tidak bisa menentangnya. Kaisar adalah putra surga, kata-katanya adalah emas murni. Tidak ada orang yang bisa mempengaruhi pikirannya. Mereka semua disadarkan akan kebenaran yang sederhana namun menyakitkan ini, mengetahui bahwa bujukan apapun akan diabaikan. Tanpa basa-basi lagi, Zuo Fan berhak sebagai pelayan pertama di bawah surga. Pancaran sinarnya yang agung menusuk mata semua orang di bawah, sementara juga menusuk tidak sedikit hati dengan ketidakpuasan. Sekarang Zuo Fan memiliki kekuatan dan hak, setiap pembangkangan akan menjadi nasihat yang salah dalam cara berbicara. Dia bisa menempelkan tentara keluarga kekaisaran di pantat siapapun dengan mudah. Pilking Hall dan Mary Woods saling bertukar pandang dengan sedih. Mereka tidak pernah memikirkan Zuo Fan dan klan Luo sampai sekarang, namun melawan kesulitan besar mereka telah menjadi raksasa. Kalau saja mereka tahu, mereka akan membunuhnya di tempatnya. Regent Estate menanggapi berita ini dengan cukup baik, terlalu baik, sebenarnya. Itu karena mereka tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain, gelar Zuo Fan sama sekali tidak memiliki otoritas. Kaisar tidak berhenti di jubah Zuo Fan, menghujani anggota klan Luo lainnya yang bernilai tinggi dengan gelar masing-masing, meskipun jauh lebih rendah daripada 3 yang pertama. Itu semua agar orang-orang akan mengenali siapa klan Luo itu, untuk membuka mata manik-manik mereka di hadapan kebesaran dan tidak menginjak kaki mereka. Meski begitu, ada satu hal kecil yang membuat wajah semua orang tercengang, sementara Pilking Hall dan Drifting Flowers Edifices ternganga. Penatua kedua klan Luo, Penatua Pil House, adalah Raja Pil Vicious Yan Song. Bahkan Kaisar terkejut. Bukankah Zuo Fan membunuhnya? Apa yang dia lakukan sebagai tetua klan Luo? Kaisar menatap Zuo Fan dalam-dalam. Pengurus Zuo, Anda telah menipu seluruh dunia selama 8 tahun dengan skema licik Anda. Berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan? Hahaha, tolong jangan menipu Yang Mulia.
Dengan pikiran cerdas yang mulia, bagaimana mungkin saya bisa menyembunyikan sesuatu? Zuo Fan membungkuk. Kaisar menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan menjadi kaisar jika dia mempercayai setiap kebohongan. Trik anak ini sangat bengkok, bahkan aku pusing. Dengan hal-hal yang tak terbayangkan muncul satu demi satu, ketakutan merayap di dalam hati kaisar. Tanpa disadari, pion yang dia pelihara begitu lama telah melampaui kendalinya. Saya harap game ini akan tetap dimainkan. Kaisar menghela nafas dalam hati. Setelah 4 hingga 6 jam pemberian penghargaan dan gelar, upacara berakhir. Kaisar menyuruh klan meninggalkan istana kekaisaran, tetapi bukan tanpa hormat dari mereka dan rasa hormat yang mendalam terhadap klan Luo. Rumah baru ini sedang bertunas, namun sangat mampu. Itu memiliki ahli dan alkemis di puncak bidang mereka. Bahkan pelayan mereka telah melampaui pelayan paling bijaksana dari semuanya, Leng Wuchang, dan dikenal sebagai pelayan terbaik di bawah surga. Tim seperti ini, yang unggul dalam kekuatan dan manajemen, pasti akan sukses besar. Ada cukup banyak klan yang menghibur pikiran untuk berlutut untuk klan Luo setelah upacara. Itu menjadi 2 kali lipat setelah melihat peringkat mereka. Dari tetua klan Luo, Lei Yuntian adalah yang terlemah, namun Grand Elder. Penatua kedua Yan Song bahkan berada di depan para ahli Radiant Stage itu. Keduanya adalah perbedaan total untuk kultivator di sekitar mereka. Barisan itu seperti suar bagi orang-orang. Ini memberitahu semua orang bahwa klan Luo adalah klan yang terhormat. Pertama datang pertama dilayani. Kemudian lagi, seseorang akan selalu memilih seorang penolong sejati yang mendukung masalah yang sulit. Ini membuat klan bersaing untuk masuk ke dalam anugerah klan Luo daripada melihatnya dimainkan terlebih dahulu. Klan Luo telah membuatnya, tidak diragukan lagi. Klan Luo juga satu-satunya yang membuat tetua yang kuat seperti itu bekerja. Semua dimungkinkan oleh rahmat dan kekuatan pelayan mereka, Zuo Fan. Apakah ada orang di antara para tetua yang berani menunjukkan ketidakpuasan atas posisi mereka? Bagi klan lain, perbedaan kekuatan yang begitu besar akan berakhir dengan pertikaian. Tidak mungkin selalu membuat benar. Namun di klan Luo, hak itu sangat berharga. Setiap dan semua yang berani mengkhotbahkan filosofi usang seperti itu disajikan sepotong besar kue sederhana di atas piring perak. Zuo Fan, berjalanlah bersamaku. Zuo Fan pergi dengan klan Luo ketika sebuah suara tua memanggilnya. Dia berbalik untuk bertemu dengan tatapan baja kaisar. Dengan napas dalam-dalam dan anggukan, seolah mengharapkannya, dia pergi bersama lelaki tua itu. Keduanya tiba di sebuah paviliun di Taman Kekaisaran. Kaisar duduk di kursi batu dan mempersilakannya melakukan hal yang sama. Disinilah saya dan Pak Sima bermain catur. Di sini, kami adalah orang-orang sederhana, tanpa pangkat. Tolong, buat dirimu di rumah. Dengan alis terangkat, Zuo Fan menjatuhkan pantatnya ke kursi, lalu menggigit buah yang dia petik dari piring dengan santai. Dia benar-benar ada di rumah. Pelayan di samping hampir meledakkan gasket. Itu adalah kesopanan yang mulia, bukan untuk Anda mengartikannya secara harfiah. Bahkan Tuan Sima, berteman dengan yang mulia selama berabad-abad, tidak akan begitu kasar. Bukannya sang kaisar peduli, tersenyum seperti yang dilakukan kakek kepada cucunya yang burik. Zuo Fan, aku sudah mendengar banyak tentangmu, tapi ini pertemuan pertama kita. Kaisar tersenyum. Zuo Fan hanya mengangguk. Kaisar tertawa. Saya pertama kali mendengar tentang Anda dari putra ketiga saya. Dia berkata bahwa klan Luo memiliki pelayan yang pintar yang membantu mereka dan aku tidak perlu khawatir. Jadi saya mendukung klan baru ini. Adapun kemampuan Anda, saya tidak pernah memikirkannya. Seberapa kuatkah pelayan pintar klan kelas 3 yang terpecah? Maksudku, ruang lingkupnya sangat terbatas, tidak mungkin untuk tumbuh. Tidakkah kamu setuju? Kaisar mengobrol sambil menatap Zuo Fan sambil tersenyum. Zuo Fan mengangguk singkat lagi. Benar saja, sebelum bertemu muka, semua informasi tentang klan itu sendiri. Bagaimana pandangan seseorang berubah tergantung pada posisinya. Karena tidak ada klan yang pernah keluar dari kota perbatasan seperti kota Wingeze, ruang lingkup apa, ambisi apa yang bisa dimiliki orang ini. Bahkan dia akan melompat ke kesimpulan yang sama jika diberi kesempatan. Dia akan memiliki ketidaktertarikan yang sama pada klan Luo dan dirinya sendiri setelah mendengar tentang mereka. Kurangnya kewaspadaan inilah yang membuat orang-orang seperti dia yang memegang kendali. Atau jika lembah neraka atau rumah lain yang berfokus pada klannya, kematian sudah pasti, tidak dapat tumbuh menjadi seperti sekarang ini. Tidak ada yang bisa disalahkan di sini. Lembah neraka bukanlah orang bodoh untuk membiarkan klan Luo lolos, itu adalah pikiran luar biasa Zuo Fan untuk membuat beberapa rencana paling gila dan membingungkan. 362. Namun, membunuh Yu Guiqi di Blue Expanse City membuatku cukup terkejut. Dengan napas dalam-dalam, Kaisar melihat ke langit, senyum tipis tercetak di wajahnya. Satu-satunya hal yang ada di pikiranku pada hari-hari itu adalah bagaimana mungkin pikiran ketiga Tian Yu, perencana lembah neraka, mati di tangan siapapun. Saat itulah aku mulai memperhatikanmu.
Saya rasa saya termasuk di antara minoritas yang sangat menghormati Anda. Zuo Fan diam-diam menghela nafas. Dia berencana untuk menjaga kepalanya tetap rendah saat itu, untuk membangun kekuatannya dan menghindari pengawasan yang tidak diinginkan. Tapi kemudian nyinyir muncul dan keadaan memaksanya untuk keluar semua. Kemudian lembah neraka menindaklanjuti dengan perintah pembunuhan mereka, mengganggunya di setiap langkah. Kalau dipikir-pikir, dia tidak terlalu berkepala dingin seperti yang dia yakini, tetapi seorang biadab yang tidak punya pikiran menyerbu. Tapi aku menyukai muatannya, sangat kuat, sangat menyegarkan. Menanggapi pikirannya, Kaisar menepuk pundaknya. Kamu tidak perlu merasa menyesal, aku mengerti. Seorang pria yang sabar sepertimu tidak akan pernah menghadapi musuh yang begitu kuat secepat ini. Tapi seperti emas tidak bisa menumpulkan pancarannya, atau bagaimana berlian tidak bisa bersembunyi di antara pasir, Anda juga akan bertemu dengan peristiwa ini, apakah Anda suka atau tidak. Hanya saja, pancaran sinarmu mungkin agak terlalu mencolok. Bahkan aku hampir buta, hahaha. Kaisar melanjutkan, setelah hatiku yang malang akhirnya tenang, berbulan-bulan kemudian, kamu menarik yang lain. Anda menghancurkan Drifting Flowers City dan membunuh 3 tetua rumah. Itu membuatku takut. Saya ingin membangun klan Luo untuk mencapai keseimbangan, tetapi Anda, anak ayam yang saya besarkan, hampir menggigit serigala sampai mati. Anda hampir menghancurkan segalanya. Saya bertanya-tanya apakah meninggalkan klan Anda akan menjadi bagian yang lebih baik dari keberanian. Maaf yang sebesar-besarnya, Yang Mulia, saya terlalu ceroboh dan hampir menyia-nyiakan kerja keras Yang Mulia. Aku malu pada diriku sendiri. Zuo Fan membungkuk sedikit dan menangkupkan tangannya. Namun pikirannya berpikir sebaliknya. Kata-katanya terasa tulus, tetapi tidak memiliki kebenaran. Dia terus-menerus tentang keseimbangan dan hal-hal lain, tetapi dari sikap hari ini, dia menginginkan apapun selain. Yang dia inginkan hanyalah kekacauan. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata manis manapun. Zuo Fan telah melatih pelajaran ini ke Lei Yuting selama bertahun-tahun, menjadi pengikut setiap pepatah ini sendiri. Oleh karena itu, sebagai jawaban atas pidato Kaisar yang berbelit-belit, pikirannya seperti cermin, tidak mudah ditarik ke bawah. Mata Kaisar bersinar dengan kebijaksanaan, lalu dia tertawa. Hahaha, tidak apa-apa. Lagi pula itu semua di masa lalu. Baru pada saat itulah saya menyadari bahwa anak saya benar. Anda benar-benar pria dengan banyak bakat. Bagaimana lagi Anda bisa menghasut begitu banyak kekacauan? Jadi, saya sampai pada keputusan yang berani dan radikal. Apakah Anda tahu mengapa saya mengirim Marshal Dugu ke Wingeze City untuk diselamatkan? Saya terharu sampai menangis karena bantuan ekstrim Yang Mulia untuk klan Luo saya. Busur Zuo Fan tepat sasaran. Sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar tersenyum samar. Tidak, itu bukan untuk klan Luo, tetapi untukmu. Saya kaget dan tidak berani menerima pujian seperti itu. Hahaha, apakah ada sesuatu yang tidak berani kamu lakukan? Saya sepenuhnya menghargai kekuatan Anda. Rangkaian peristiwa berikutnya hanya membuktikan bahwa keputusan saya untuk mengirim 1 juta tentara untuk membela 1 orang adalah pendekatan yang tepat. Anda belum mengecewakan saya. Dia memegang bahu Zuo Fan, menghujaninya dengan pujian. Zuo Fan menundukkan kepalanya. Kaisar menyipitkan mata, menonton, mengamati, dan baru sekarang dia kembali ke topik utama. Zuo Fan, saya telah memanggil Anda ke sini untuk mencapai pemahaman di antara kita. Perintah saya, Yang Mulia. Busur Zuo Fan datang lagi. Apa pendapatmu tentang menjadi Perdana Menteri? Bergidik, Zuo Fan tercengang di dalam, tetapi dia memasang wajah bingung. Yang Mulia, Kekaisaran sudah memiliki Perdana Menteri Zuge. Mengapa? Hahaha, dari 3 pemikir besar Kekaisaran, Yu Guiqi hanya tahu bagaimana memanipulasi dan merencanakan, sebuah aib. Leng Wuchang memiliki bakat, tetapi karakter kecil yang tidak memiliki dorongan apapun. Perdana Menteri Zuge adalah kandidat terbaik, memegang jabatannya selama beberapa dekade, perilakunya patut diteladani. Hanya saja, dia sama sepertiku, tua. Begitu saya pergi, apakah saya hanya akan meninggalkan seorang lelaki tua sebagai pendukung, untuk menyeret kakinya dan bangsa? Itu bukan sesuatu yang ingin saya lihat, dan saya yakin penerus saya juga akan setuju. Mengernyitkan alis, Zuo Fan mengerti intinya. Kaisar ingin membuka jalan bagi putranya, Kaisar baru. Seperti halnya Kaisar baru yang mengambil alih tahta, posisi mereka akan goyah. Dengan rubah tua yang cerdik seperti Zuge Changfeng di sekitarnya, dengan pikiran yang licik dan pemegang kekuasaan, ketiga putra Kaisar akan jatuh seperti lalat. Ini akan menjadi zaman penguasa yang lemah dengan pengikut yang kuat. Bagaimana klan Yuan bisa mempertahankan Tian Yu? Hahaha, tentu saja akan berpindah tangan. Disinilah Zuo Fan masuk. Dia tidak memiliki dasar di pengadilan, jadi bahkan jika seorang Kaisar baru muncul, kasusnya adalah penguasa yang kuat dan pengikut yang lemah, dia berakhir sebagai pion Kaisar baru. Di sisi lain, Zuo Fan lebih dari mampu mengisi pekerjaan menangani urusan nasional.
Mendapatkan klan kelas 3 untuk menjadi rumah hanya dalam satu dekade cenderung memberikan kredibilitas yang cukup. Jadi ketika Kaisar datang dengan proposisi ini, dia mempertimbangkan semuanya. Menatap lurus ke arahnya, Kaisar berbicara. Zuo Fan, saya telah melihat jalan yang telah Anda ambil untuk mencapai sini. Anda tidak lebih lemah dari Zhuge Changfeng, bahkan mungkin lebih baik. Di usiamu, dia hanyalah kutu buku yang bodoh. Saya percaya Anda akan melampaui dia di masa depan dan menjadi pemimpin 4 pilar yang lebih baik lagi. Anda menjadi Perdana Menteri akan menguntungkan seluruh bangsa. Saya telah menjadikan Anda pelayan terbaik di bawah surga, semua itu agar Anda dapat membimbing masa depan Tian Yu untuk saya. Mata Kaisar itu jujur. Mata Zuo Fan bergetar. Dia tidak bisa melihat menembus dirinya, tapi satu hal yang dia tahu. Kaisar pasti memiliki sesuatu yang lain yang tersimpan dalam pikirannya dan sudah waktunya untuk mengungkapkannya di tempat terbuka. Tapi yang mulia, seperti yang Anda tahu, saya memiliki jiwa naga. Berada di pengadilan, bukankah aku dan keluarga kekaisaran akan bertabrakan? Zuo Fan cukup bijaksana, namun memiliki arti yang sama dengan Huang Puqingtian saat itu. Providence membuatku menjadi raja namun kamu tidak takut aku akan mengambil semuanya. Hahaha, Kaisar tenang. Jiwa Vena Naga adalah makhluk dunia, keluarga saya telah memadamkannya selama beberapa generasi untuk menjaga masa depan makmur Tian Yu. Dengan sendirinya, itu tidak berarti apa-apa. Kenapa lagi kita menempatkan Regent Estate sebagai penjaga kota naga terkurung namun tidak takut mereka mengambil jiwa naga untuk diri mereka sendiri dan mencuri aturan kita? Ingatkan saya lagi, siapa yang membunuh Huang Puqingtian, yang menyebut dirinya sebagai hadiah surga di dunia ini, dia yang memiliki jiwa naga juga. Hahaha, takdir selalu ada di tangan kita sendiri. Jika anak cucu bekerja keras dan mencintai bangsanya, Tian Yu akan berkembang, rakyatnya akan bahagia. Tetapi jika penerus yang nakal itu kurang ajar dan dekaden, bagaimana Tian Yu bisa bertahan? Takdir, surga, semua adalah kata-kata kosong. Jika saya menganjurkan tahayul seperti itu, saya tidak perlu bekerja keras untuk masa depan, bukan? Zuo Fan mengangguk. Kata-kata Kaisar ini sangat masuk akal. Bahkan dia mempercayainya. Seperti apa yang dimasak di kepala lama Kaisar ini, bahkan dia tidak tahu. Pada akhirnya, Zuo Fan menangkupkan tangannya. Yang mulia, beri saya waktu untuk mempertimbangkannya. Tentu, ambil semua waktu yang kamu butuhkan. Meskipun saya berharap Anda akan melayani negara Anda dan hidup sesuai dengan gelar yang telah saya berikan kepada Anda. Kaisar tersenyum ramah. Bahkan Zuo Fan sedikit tersentuh. Jika semua yang dikatakan Kaisar hari ini adalah kebohongan, maka dia bukanlah seorang Kaisar, melainkan makhluk jahat. Zuo Fan pergi dengan membungkuk. Kaisar mengawasinya pergi dengan senyum aneh. Suara mendesing. Dua lelaki tua muncul di sisinya, Fang Qiubai dan Sima Hui. Setelah membungkuk seperti biasa, Sima Hui memulai. Yang mulia, sang putri telah kembali dengan selamat. Yongning hanya tahu bagaimana membuatku khawatir. Jika bukan karena Zuo Fan, dewa tahu apa yang akan terjadi padanya. Sambil mendesah, dia menjadi cerah. Dia benar-benar menyukai putrinya ini. Fang Qiubai menghela nafas. Saya tidak pernah bermimpi Zuo Fan akan mencapai kekuatan seperti itu hanya dalam beberapa hari. Aku takut dia sudah melampaui kita. Sungguh monster kecil. Kenapa berhenti di situ? Dia jelas seperti puncak Radiant Stage Zhuge Changfeng, berpengalaman dalam pena dan pedang. Kaisar menyipitkan mata, lalu terbatuk-batuk. Batuk, bawakan aku pena dan kertas. Ya, pelayan itu menurut, sekaligus. Kaisar hanya menulis beberapa kata besar di atas kertas, nama putra-putranya. Matanya menjadi berat melihat mereka, tetapi pada akhirnya matanya tegas. Ceritakan semua yang terjadi, termasuk reaksi ketiganya. Ya, Fang Qiubai mempresentasikan seluruh urusan di 9 gerbang dengan detail yang rumit. Kaisar menggerutu pada dirinya sendiri, lalu mengambil pena merah dan melayang di atas nama putra mahkota. Seseorang harus dikumpulkan, memiliki cara dengan kata-kata, untuk mematuhi ajaran leluhur. Ini adalah kualitas seorang penguasa. Dia berkata sambil melingkari nama itu 3 kali, namun pada akhirnya menghela nafas. Tapi kenapa aku merasa kamu begitu keras kepala? Anda akan membuat orang lelah, menghela nafas. Petik 2. Kaisar kemudian mencoretnya sekali dan pergi ke nama putra keduanya untuk melingkari 2 kali. Kamu berani dan baik hati, tegas dan ambisius, namun kasar, gegabah dan serakah. Suatu hari kamu akan berakhir digunakan, Kaisar menyilangkannya 3 kali, janggutnya gemetar karena marah. Dia tidak cocok untuk kekuasaan. Akhirnya sampai pada nama ketiga, dia ragu-ragu, namun hanya membuat tanda tanya. Yang mulia, apa? Fang Qiubai tercengang. Kaisar berbicara. Saya tahu Anda berpihak padanya, tetapi ketiga putra saya perlu diperhatikan lebih lama. Terutama yang ketiga, aku gagal memahami dia.
Jangan sampai jalan yang telah saya buka dengan begitu banyak keringat dan darah akan menyebabkan kehancuran bangsa di tangan penerus yang dekaden dan saya tidak akan pernah tahu istirahat. Sambil mendesah, Kaisar menjadi sedih. Dia berharap, ada satu di antara putranya yang memiliki setidaknya setengah kemampuan Zuo Fan. Dia kemudian akan mewariskan gelarnya dengan damai. 363. Kapten Pang, saya dari klan Jia di kota Westfall. Saya telah mendengar begitu banyak tentang klan Luo yang hebat dan ingin memberikan penghormatan saya kepada Bupati Muda. Tolong sampaikan pesan ini. Seorang pemuda dengan pakaian mewah berdiri di depan gerbang yang tinggi saat dia membungkuk dalam-dalam kepada Pang Yi. Dia baru saja selesai ketika tendangan memukul pantatnya keluar dari batas. Seorang pria malang meludah dengan jijik. Klan kelas 3 lain keluar dari kayu untuk mengunci klan Luo. Tidak di pandangan saya. Pria itu beralih ke wajah ramah di tempat saat dia memberikan botol kepada Pang Yi. Hehehe, saya berasal dari klan Bai di Colditch City. Saya hanya ingin memiliki keberuntungan melayani klan Luo. Tolong kirimkan salam hormat saya. Ini adalah pil kelas 5, Heaven Pill. Ini akan membantu Anda memasuki tahap surga yang mendalam. Saya yakin Anda pasti menganggap niat baik saya yang sedikit itu menggelikan. Pak, tidak sebelum dipotong dengan tamparan keras ke wajah, yang membuatnya berputar 3 meter ke udara dengan wajah bengkak. Di tempatnya adalah seorang lelaki tua yang tegak dan dingin. Klan Bai. Hanya beberapa pencuri di bawah lembah neraka yang sekarang ingin mendapatkan rahmat baik Bupati Kemakmuran. Itu sama dengan membiarkan mata-mata masuk. Diri saya yang rendah hati berasal dari klan Wang Shore City. Aku tidak akan pernah membiarkan aib seperti itu mengotori mataku. Pria tua itu berjalan menyendiri dan mementingkan diri sendiri, menjentikkan lengan bajunya, dan hanya memberi hormat. Saya berjanji hidup saya untuk melindungi klan Luo. Aku akan memastikan tidak ada yang menginjakkan kaki di... Tindakan orang tua itu dipotong dengan erangan. Dia melihat ke belakang untuk melihat telapak tangan kasar membanting dadanya. Kapten Pang menatapnya dengan dingin, senyumnya jahat. Apakah aku membiarkanmu masuk? Dia memberikan lebih banyak kekuatan ke tangannya dan melemparkan lelaki tua itu selusin meter. Orang tua itu merangkak berdiri dan mulai mengutuk. Bagaimana kamu bisa melakukan kekerasan dengan begitu mudah? Menyerang ketika Anda merasa seperti itu. Aku bahkan membantumu menyingkirkan mata-mata. Maksudmu pria itu? Kapten Pang mengejek. Mata-mata apa dia ketika kita bahkan belum membawanya masuk? Orang tua itu hendak menyalak, tetapi banjir orang datang dari belakang dalam gelombang. Yang licik bahkan menendangnya untuk ukuran yang baik, untuk mengurangi persaingan. Kakek sialan, jangan mengambil jalan tinggi denganku untuk pendakian sosialmu sendiri. Klan Wang Anda pasti sangat ingin mendapatkan rahmat klan Luo untuk datang sepagi ini. Ya, jadi berhentilah menghalangi jalan. Kami, klan Fang, berjanji sebagai pesuruh klan Luo. Kami memanggil Dip. Oh, Kapten Pang, ini adalah warisan klan saya, senjata spiritual kelas 4. Tolong sampaikan pesan ini kepada Bupati. Pei, kamu sebut itu hadiah. Klan Luo, kepala 8 rumah bangsawan, menggunakannya untuk tusuk gigi. Kapten Pang, saya mempersembahkan kepada Anda harta surgawi kelas 6 yang asli dan tidak terbantahkan. Saya harap Anda bisa memberikan beberapa kata untuk kami kepada Bupati Muda. Di depan gedung besar, orang-orang datang berbondong-bondong, mengubah pintu masuk menjadi pasar loak. Plakat di atas gerbang bertuliskan, Kompleks Bupati Kemakmuran, dengan warna emas cerah. Itu adalah tempat yang diberikan Kaisar kepada Luo Yunhai di ibu kota kekaisaran. Ngomong-ngomong, itu juga alamatnya saat ini. Dengan klan Luo menerima kehormatan terbesar dalam upacara itu, bukan karena kekuatan yang ditampilkannya, mereka, dengan benar, diangkat ke peringkat kepala 8 rumah. Oleh karena itu, klan yang biasa-biasa saja bergegas masuk seperti ngengat ke api untuk kesempatan melayani di bawah Bupati Muda yang baru, menginginkan ketenaran dan kekuatan yang menular pada mereka juga, untuk menikmati otoritas, naik coattails mereka dan untuk mendorong orang lain sekitar untuk perubahan. Tetapi dengan bagaimana banjir harfiah di gerbang mereka dan Zuo Fan belum kembali, Luo Yuncang menjatuhkan sakit kepala pada Kapten Pang untuk membendung saluran air. Namun orang-orang ini tidak tahu kapan harus berhenti, bertahan meskipun ada bantahan keras, seolah-olah satu-satunya jalan ke depan adalah berada di pihak klan Luo. Kapten Pang menertawakannya di dalam. Dia akan tersentuh jika itu terjadi ketika klan Luo dalam kesulitan. Tapi sekarang, mereka tidak lebih dari egois. Ini, sebuah suara bingung mengumumkan kedatangan Zuo Fan, dipandu di sini oleh seorang pelayan kekaisaran. Tapi gerombolan orang itu membuatnya kosong sejenak di sana. Dia mendapat penyimpangan pada detik berikutnya. Dunia ini penuh dengan orang munafik. Itu pramugari terbaik di bawah surga, pramugari Zuo. Seseorang memperhatikan Zuo Fan dan menjerit seperti seorang fanggel, membuatnya terlihat oleh massa. Pengurus Zuo, bawa kami masuk. Klan saya selamanya setia kepada Anda. Pengurus Zuo, lupakan dia. Bawa saya.
Klan saya kelas 1, aset dalam pertempuran. Kami akan menerjang musuh bersama dan akan memenuhi perintahmu dengan surat itu. Titik. Terus dan terus seperti laut manusia mengalahkan dirinya sendiri sebagai yang pertama. Mereka hampir membuat Zuo Fan tertelan dalam pusaran. Penampilan fanatik dan gila mereka membakar kulitnya. Wajah berkedut, pilihan Zuo Fan adalah mata kanannya berkedip keemasan dan menghilang. Tahap pertama Divine Eye of the Void, Shift, Us. Dan mengedipkan mata kembali ke keberadaan di sebelah Kapten Pang. Hentikan mereka, Zuo Fan berkata sambil masuk ke dalam. Kapten Pang menyeringai, jangan khawatir, tidak ada satupun yang akan melewati saya. Basis penggemar yang gila melihat buruan mereka hilang dari pandangan mereka dan mata mereka tercengang. Itu kekuatan pengurus Zuo, itu sangat luar biasa. Beberapa gadis pingsan. Ah, keren sekali. Zuo Fan, aku menginginkan bayimu. Itu memulai gelombang kedua di gerbang kompleks Bupati. Tapi Kapten Pang tua yang setia menghalangi jalan mereka juga. Seni hantu telah menguatkannya lebih dari cukup untuk memastikan tidak ada satupun tikus yang menyelinap masuk. Meninggalkan gerombolan gila di belakang, Zuo Fan berjalan menuju gerbang, sambil masih mendengar panggilan panik mereka. Klan Luo sekarang adalah keju besar di kota. Dari besar hingga kecil, dari pengadilan hingga pejabat independen, semua orang memandangnya dengan hormat. Itu adalah tujuannya selama ini, namun dia tidak bisa membendung kekhawatiran yang menggerogoti pikirannya. Dia tahu pepatah lama dengan baik, setelah celaka datang kaya, namun sebaliknya berlaku sama. Mereka menjadi mode di seluruh negara, hampir menjadi panutan nasional. Tapi ketenaran ini bisa menjadi suram dengan sangat cepat. Aku yakin kaisar tua itu tidak sabar menunggu kita jatuh. Zuo Fan tersenyum dingin. Sayang sekali klan Luo menjadikanku sebagai pelayan mereka. Itu tidak akan pernah sesuai dengan keinginan Anda. Anda bukan satu-satunya pemain di papan catur nasional. Saya juga. Dia menjulurkan dadanya dan melangkah ke ruang tunggu. Selain saudara Luo, ada beberapa teman lama yang menunggu, ketiga sekutunya. Zuo Fan, kamu akhirnya kembali. Kami sudah menunggu lama. Luo Yunchang pergi ke depan untuk menyambutnya dengan senyum manis. Zuo Fan balas tersenyum dan menyapa semua orang dengan tangan ditangkupkan. Maafkan kedatangan saya yang terlambat. Si brengsek tua itu terus mengoceh, memaksaku untuk membuat kalian semua menunggu. Hahaha. Long Yifei dan yang lainnya hendak memberikan jawaban yang sopan, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan mereka. Di seluruh Tianyu, satu-satunya pria yang berani menyebut kaisar sebagai orang tua yang bodoh mungkin adalah dia sendiri. Rekan-rekannya yang luar biasa, Long Xingyun dan Xie Tianxiang juga ada di sana, tetapi cukup tajam untuk tetap diam. Mereka masih kesal apakah Zuo Fan masih rekan mereka. Tentu, usianya cocok, tetapi bagaimana dengan level mereka? Dia sangat luar biasa, melakukan ini dan itu, tidak menempatkan siapapun di matanya. Jadi mengapa kita harus berhati-hati sepanjang waktu terjebak di belakangnya? Tebak fakta bahwa pencapaiannya saat ini semua dilakukan dengan kedua tangannya sendiri ada hubungannya dengan itu. Sementara mereka memiliki rumah di belakang mereka, dia harus membawa dirinya sendiri. Namun masih mencapai hal yang mustahil. Kesenjangan seperti itu tidak bisa dijembatani. Pikiran bahwa para pahlawan muda ini jatuh ke dalam depresi, ya dewa, semua perbandingan ini memalukan. Luo Yunchang juga menoleh, mencubitnya dengan semua yang dia miliki. Tidak bisakah kamu lebih perhatian? Apakah Anda ingin mati mencemarkan nama baik kaisar sepanjang waktu? Jangan bilang kamu takut pada pavilion Lord Long dan yang lainnya mencela kita. Zuo Fan terkikik pada mereka. Orang-orang tua menggelengkan kepala sekaligus. Bagaimana kita bisa? Saudara Zuo, tolong jangan bercanda. Zuo Fan menatap mereka. Aku bukan orang yang memperhatikan nada bicaraku, tahu. Tapi itu tidak membuatku bodoh. Setidaknya saya tahu bagaimana memilih kata-kata saya. Saya hanya mengatakan itu tentang kaisar yang tahu betul bahwa Anda tidak akan mengadu. Seperti yang saya katakan sekali, Anda telah membantu saya selama dekade terakhir dan klan Luo akan menjadi pendukung terkuat Anda. 10 tahun belum berlalu, tetapi klan Luo telah menjadi satu-satunya rumah yang mampu bertahan melawan Regent Estate. Jika klan Luo jatuh, bagaimana dengan kalian semua? Kami sekarang terikat bersama dalam hal ini. Tidak ada cara bagimu untuk menjualku, jadi aku paling percaya padamu, kan? Zuo Fan tertawa, perlahan berubah menjadi terkekeh, sementara orang-orang tua menganggukkan kepala mereka. Mereka merasa cukup canggung di depan rumah baru ini. Sekarang klan Luo jauh di atas mereka, dengan seluruh masa depan di depannya, mereka merasa tidak aman, berpikir bahwa mereka akan dibuang seperti beban mati. Orang ini telah melakukan apa yang tidak bisa kami lakukan dalam 1000 tahun hanya dalam waktu 10 tahun. Apakah ada yang tidak bisa dia lakukan? Semakin banyak alasan bahwa para veteran ini, alih-alih memiliki keberanian yang sama seperti yang mereka tunjukkan di depan Regent Estate, memastikan untuk menimbang setiap kata dan gerakan sebelum mengeluarkannya.
Itu menjadi 2 kali lipat untuk Zuo Fan. Mereka sadar bahwa reaksi Zuo Fan yang selalu mementingkan diri sendiri, sikapnya yang seperti raja, berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada Huang Putian Yuan atau Leng Wuchang. Membacanya seperti buku, Zuo Fan tersenyum. Tidak perlu tegang, kita semua adalah teman lama yang telah melalui suka dan duka. Klan Luo tidak akan pernah melupakan itu. Tidak seperti Regent Estate, Anda dapat merasa aman bersama kami. Kami tidak akan menyalahkan Anda setelah kami mencapai puncak. Oh, kenapa aku tidak melihat edifice Lord Chu? Untuk meredakan suasana tegang, Zuo Fan mengganti topik. Namun pertanyaan ini membuat nenek dan yang lainnya tergagap, mencoba menemukan jawaban yang tepat. 364. Apakah sesuatu terjadi? Hati Zuo Fan menegang. Nenek menjabat tangannya dengan tawa kering. Hahaha, pengurus Zuo, dia baik-baik saja. Dia hanya dalam pengasingan. Pengasingan. Debat esoterik telah berakhir dan perselisihan 8 rumah telah dimulai. Apa yang dia, tuan rumah, lakukan dengan mengasingkan diri? Tatapannya mengarah ke kelompok nenek, menyadari reaksi mereka tidak normal. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Tapi pertanyaannya terputus oleh suara keras Pang Tua yang tiba-tiba. Yang mulia, putra mahkota dan pangeran ketiga, telah tiba. Terkejut, Long Yifei dan yang lainnya memandang dengan rasa ingin tahu. Putra mahkota selalu mematuhi ajaran leluhurnya dan hampir tidak pernah mengunjungi rumah bangsawan. Mengapa kali ini berbeda, secara terang-terangan melanggar tradisi dan datang ke rumah ke-8? Nenek menatap Zuo Fan dengan keras dan menarik kesimpulan. Entah dia merasa posisinya terancam dan dipaksa untuk campur tangan, atau klan Luo harus begitu bersinar sehingga bahkan putra mahkota yang agung harus menikmati kemuliaannya. Menggaruk hidungnya, mata Zuo Fan berkilat. Aku pernah melihatnya sekali dan dia meninggalkanku dengan kesan. Dia berpegang teguh pada etika, memperlakukan semua orang dengan adil, tetapi dia melakukan semuanya dengan tujuan yang jelas. Dia halus dan tajam, dan tidak akan menyeret dirinya ke dalam perselisihan rumah. Dia lebih seperti rubah tua yang melihat api menyala dari pinggir lapangan. Namun dia mengambil inisiatif untuk datang ke sini sendirian, untuk mendekati kami. Dia memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya. Seperti apa tujuannya, kita hanya harus menunggu dan melihat. Sekutunya mengangguk. Zuo Fan sangat licik dan tenang bahkan dalam situasi ini, mendapatkan kekaguman mereka. Pengurus Zuo, Yang Mulia Putra Mahkota telah datang untuk mengunjungi rumah Luo, tetapi dia pasti ingin mendiskusikan sesuatu yang rahasia juga. Lebih baik jika kita pergi dulu. Xie Xiaofeng berkata. Zuo Fan mengangguk, menyuruh Yan Fu membawa mereka ke ruangan lain. Tuan Xie, kamu sangat bijaksana. Mereka pergi tidak terlalu cepat, karena pada saat berikutnya, seseorang dengan tawa yang cerah dan renyah masuk. Hahaha, saudara kekaisaran, saudara perempuan kekaisaran, senyawa kemakmuran Anda sangat hidup. Kerumunan yang Anda miliki di luar hampir membuat saya diblokir. Dua pria emas berjalan dengan pelayan mereka di belakang mereka, Putra Mahkota dan Yuan Chong. Zuo Fan mencibir di dalam saat melihat yang pertama, dia baik. Kaisar baru saja menjadikan saudara-saudara rumah Luo sebagai bupati dan putri dan mengambil alasan, dia keluar dari kayu dalam sekejap. Sehingga membuat keduanya merasa canggung untuk mengusirnya. Meskipun mereka tidak keberatan dengan orang kedua. Zuo Fan menoleh ke bola lemak dengan menggelengkan kepalanya. Memikirkan kembali, bukankah lemak itu juga menyeretnya? Keduanya memang terkait, Tolong maafkan pelanggaran saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda, Yang Mulia. Luo Yunchang menarik kakaknya untuk membungkuk di depan Yuan Bo. Sementara Zuo Fan berdiri di belakang mereka, tampak bosan dan tidak ada hal penting yang harus dilakukan. Putra Mahkota mengabaikan kekasaran yang jelas ini dan malah membantu keduanya berdiri sambil tersenyum. Tolong, kita semua adalah keluarga sekarang. Anda tidak harus begitu jauh. Panggil saja aku kakak laki-laki. Luo Yunchang terkejut. Saudara-saudaranya menganggapnya baik, ramah, dan sederhana. Mereka diliputi rasa syukur. Namun, mata terlatih Zuo Fan melihat melalui fasad. Dia tidak menjalani dua kehidupan untuk apa-apa. Oh, pengurus Zuo, Tuan telah menjadi pengurus terbaik di bawah surga mulai hari ini. Anda bertanggung jawab atas semua urusan Tian Yu. Di bawah satu orang dan di atas orang lain. Selamat telah menerima kemuliaan tanpa batas seperti itu. Aku tahu ini terlambat, tapi tolong terima pujianku. Putra Mahkota pergi ke Zuo Fan dan membungkuk dengan hikmat dan sempurna, dengan sudut 90 derajat ke bawah. Jika dia lebih rendah hati, dia akan berlutut sekarang. Semua orang terkejut dengan kerendahan hatinya. Orang yang membungkuk di sana adalah Yang Mulia Putra Mahkota. Satu-satunya yang menerima rasa hormat seperti itu adalah Kaisar atau 4 pilar. 7 tuan rumah jelas dikecualikan. Namun di sini dia memberi Zuo Fan rasa hormat terbesar yang bisa diberikan oleh keluarga kekaisaran. Semua orang yang melihat mereka merasa tersentuh oleh gerakan itu.
Semua kecuali Zuo Fan, yang tidak membeli kesopanan palsu itu, menyaksikan dengan mata dingin dan anggukan singkat. Oh, saya tahu. Lain kali lebih cepat tentang itu. Darah hampir menyembur dalam gelombang ketika orang-orang itu tersungkur dan tertawa. Itu mendapat celah dari putra mahkota yang membungkuk juga. Wajahnya berkedut dan menjadi merah seperti bola api. Yuan Chong memiliki kendali paling sedikit dan mengutuk. Saudaraku, bagaimana kamu bisa menginjaknya? Kakak laki-laki memberi Anda ucapan selamat yang tulus dan ini adalah cara Anda berterima kasih padanya. Untuk lebih cepat tentang hal itu, seolah-olah kita benar-benar salah di sini. Dia bilang dia datang terlambat dan meminta maaf. Apa? Aku tidak memaafkannya dan sekarang aku bahkan tidak bisa mengunyahnya untuk itu. Apa lagi yang kamu inginkan? Zuo Fan memutar matanya. Darah pasti akan mengalir jika dia terus begini. Lemak itu sangat marah sehingga lemaknya dan segalanya bergetar. Kamu rewel. Tidak bisakah kami mendapatkan salam sopan sederhana dari Anda? Jangan berpikir bahwa saya tidak akan. Tidak akan apa, memukuli saya. Bawa itu. Zuo Fan mencibir, membalik lemaknya dengan ejekan. Lemak itu mengeluarkan asap dari telinganya. Oh, dia ingin menempatkan tusukan di tempatnya. Tetapi dia cukup pintar untuk mengetahui kapan dia kalah meskipun tidak sebanding. Jadi, sementara dia terlihat positif, dia memiliki satu tangan berminyak, kebetulan atau tidak, memegang tangan putra mahkota sedemikian rupa seolah-olah orang lain sedang menariknya, dan kemudian berteriak. Kakak, jangan hentikan aku. Aku akan menempatkan hajingan ini di tempatnya untuk apa yang dia lakukan padamu. Mulut putra mahkota berkedut. Saya mengerti mengapa saudara ketiga telah menjadi saudara sumpah dengan Zuo Fan. Lihat mereka. Seseorang memiliki bakat untuk dramatis, sombong dan menjengkelkan, menjulurkan hidungnya lebih tinggi dari langit bahkan di depanku, putra mahkota. Yang lain juga tidak lebih baik. Dia tidak punya kekuatan namun masih ingin bermain pura-pura, menarikku ke dalam aktingnya saat dia melakukannya. Keduanya seperti dua kacang polong. Bromance yang dibuat di surga. Bertentangan dengan pikirannya, dia tahu Zuo Fan memiliki kekuatan untuk menyamai sikapnya. Satu-satunya pilihannya adalah berteman dengan pria itu. Jadi dia tertawa. Hahaha, pramugari Zuo sangat segar dan masuk akal. Aku benar-benar mengagumimu. Saudara ketiga, itu adalah permintaan maaf saya yang tulus dan apa yang dikatakan pengurus Zuo benar. Anda tidak bisa ikut campur. Anggap dirimu beruntung karena kakak laki-laki itu telah melepaskanmu. Lain kali, si gendut menjentikkan lengan bajunya, mengucapkan kalimat itu seperti sifat kedua, sambil hampir mengalami serangan panik di dalam. Oh, Bu, akhirnya aku bebas. Jika saya bertarung dengan orang aneh itu, lemak 400 kg saya yang sederhana akan menjadi lunak. Zuo Fan hanya mengejek. Mereka semua kembali ke ruang tunggu dan duduk. Putra mahkota bertepuk tangan untuk anak buahnya untuk mempersembahkan hadiahnya. Puluhan bahan kelas 8 dan beberapa bahan kelas 6 atau 7. Bahan-bahan ini jauh melampaui bahkan Diamond Sen Zuo Fan yang pernah disebut harta asli. Di antara mereka, si Phantom Wing menonjol, sayap binatang spiritual tingkat 7, abis Phantom Butterfly. Kupu-kupu abis Phantom sangat langka, menghantui kedalaman hitam lautan terbesar. Itu halus, ahli dalam menggunakan ilusi dan cepat dalam air. Bahkan seorang ahli Radiant State Puncak tidak bisa lepas dari ilusi makhluk ini, sebagai gantinya menawarkan jiwanya untuk disantap. Dan sayap ini mempertahankan sifat khusus itu. Ini jauh lebih baik daripada sayap petir lamanya, baik dalam kekuatan maupun serangan. Semakin tinggi tahap seorang kultivator berkembang, semakin dia melatih jiwanya, maka serangan jiwa lebih banyak dicari. Sayap Phantom Laut adalah mimpi buruk bagi ahli Radiant Stage, atau bahkan lebih tinggi. Mata tertuju pada hadiah putra mahkota, Zuo Fan menghela nafas. Keluarga kekaisaran harus memiliki perbendaharaan yang cukup besar yang dikumpulkan lebih dari 1000 tahun untuk putra mahkota belaka untuk memberikan hadiah yang tak ternilai. Putra mahkota memperhatikan penampilannya dan mengangguk sambil tersenyum. Pengurus Zuo, saya tahu Anda memiliki sayap petir, tetapi telah kehilangannya dalam debat esoterik. Mohon terimalah hadiah yang telah saya siapkan untuk Anda ini. Setiap hadiah layak. Apa yang putra mahkota ingin saya lakukan sebagai gantinya? Zuo Fan tersenyum. Dia tidak pernah percaya makan siang gratis. Sambil menggelengkan kepalanya, putra mahkota menunjukkan senyum samar. Petugas Zuo adalah pahlawan nasional, dan klan Luo adalah aset nasional. Saya hanya berharap kita berdua bekerja sama untuk keselamatan kerajaan kita. Itu permintaan saya yang sederhana. Lebih seperti menjadikan kami sebagai antekmu. Potong tindakan licin. Zuo Fan mencibir di dalam. Si gendut mendesak, setelah lama menghabiskan sedikit kesabaran yang dimilikinya. Terima saja niat baik kakak laki-laki itu. Apa yang harus dipertimbangkan? Tidakkah itu akan membantu Anda berusaha lebih keras untuk Tian Yu?
Ini adalah tanggung jawab alami dari klan Luo, sekarang menjadi bagian penting dari bangsa kita. Meliriknya, Zuo Fan mencibir, tetapi mengangguk. Dia menganggap si gendut berada di pihak putra mahkota karena datang ke sini bersama-sama, tetapi mendengarnya sekarang mengubah pendapatnya. Putra mahkota ingin klan Luo bekerja dengannya, untuknya. Adapun keamanan nasional dan gimmick semacam itu, berada di urutan kedua. Tapi tindakan bodoh si gendut, dimainkan dalam ketidaktahuan, mengubah isinya, membuat klan Luo bekerja untuk Tian Yu dan dengan demikian menerima hadiah yang sepenuhnya layak. Bagaimana kelanjutannya? Apa yang tampak seperti membantu putra mahkota sebenarnya membantu klan Luo melarikan diri dari cengkeraman putra mahkota. Berjuang untuk Tian Yu dan berpihak pada putra mahkota tidaklah sama. Dengan demikian hadiah putra mahkota menjadi sia-sia. Si gemuk itu menyembunyikan dirinya. Dia adalah orang yang cukup cerdik. Aku ingin tahu apakah putra mahkota bisa membaca yang tersirat. Oh, dia akan sangat marah jika dia bisa. 365. Setelah mengobrol lebih lama, putra mahkota berdiri dan membungkuk sebelum pergi. Zuo Fan benar-benar senang mengirimnya pergi untuk perubahan, berseri-seri dari telinga ke telinga. Dia dipenuhi dengan kesombongan berpikir bahwa putra mahkota belum mengetahui bahwa lemak itu menjualnya. Bagaimanapun, Zuo Fan berpikir bahwa menerima hadiah sebesar itu secara cuma-cuma agak canggung. Tidak seperti itu kesalahannya. Itu bak lemak babi yang harus disalahkan karena merusak skema kakak laki-lakinya. Sementara Zuo Fan lolos. Adapun melayani Tian Yu, itu tidak masalah. Siapa yang mengatakan siapa milik masa depan Tian Yu? Terkekeh di dalam, Zuo Fan melihat para pangeran pergi, lalu kembali ke dalam dengan lebih segar dari sebelumnya. Adapun dua bersaudara itu, mereka tidak mendapatkan lebih dari lemparan tongkat ketika putra mahkota menangkupkan tangannya. Kakak ketiga, terima kasih telah ikut denganku. Kalau tidak, tidak mungkin berteman dengan pengurus Zuo yang sombong bahkan jika aku datang sebagai putra mahkota. Jangan seperti itu, kakak. Kita dekat, kau dan aku. Tentu saja aku akan membantumu. Si gendut menamparkan dadanya yang lembek, meneriakkan bromance-nya. Namun di detik berikutnya, matanya yang seperti manik-manik berubah menjadi licik. Kakak, bukankah kamu selalu menentang kami mendekati rumah? Lalu mengapa? Putra mahkota menghela nafas. Kamu pasti berpikir bahwa aku menentang keputusan ayah kekaisaran dengan melakukan ini, kan? Hanya saja, ayah kekaisaran telah turun pada tahun-tahunnya dan penanganannya di pengadilan jatuh lebih pendek dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Dengan klan Luo dan Regent Estate seperti api dan air, akan sangat mudah bagi Tian Yu untuk jatuh ke dalam kekacauan dan menghancurkan hati ayah kekaisaran yang malang karena kecemasan. Sebagai putranya, saya harus mengatur semuanya dengan benar. Itulah mengapa saya ingin mendekati klan Luo yang sedang naik daun sehingga saya dapat menengahi di saat-saat paling mengerikan dan membawa keseimbangan ke Tian Yu. Oh, kakak laki-laki sangat perhatian terhadap orang-orang dan ayah. Saya kagum. Yuan Chong menangkupkan tangannya, memasang wajah memuja. Kakak, katakan saja dan aku akan memenuhi permintaan apapun yang mungkin kamu miliki dengan kemampuan penuhku. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa saya lakukan untuk berbagi beban yang Anda dan ayah bawa. Mengangguk, putra mahkota menepuk pundaknya. Kakak ketiga, saya berterima kasih atas niat baik Anda. Jika saja saudara kedua kami memiliki sebagian kecil dari kebaikan Anda, saya yakin kami saudara bisa melakukannya. Jika kita bekerja sebagai satu, tidak ada yang tidak mungkin. Memalukan. Kakak laki-laki, tenanglah. Kakak kedua suatu hari akan mengerti kerja kerasmu. Si gendut mencengkeram tangan putra mahkota, mengawasinya dengan tatapan berat. Putra mahkota tersenyum tipis. Aku hanya bisa berharap. Kakak ketiga, saya masih memiliki dokumen untuk ditangani ayah di istana kekaisaran. Aku akan pergi. Putra mahkota melirik ke langit dan menangkupkan tangannya. Si gendut menjawab dengan ramah. Terima kasih atas kerja kerasmu, kakak. Selamat tinggal. Kemudian dia membawa anak buahnya dan pergi ke arah lain. Menyaksikan bola daging bergoyang-goyang di bawah sinar matahari yang indah, putra mahkota tersenyum. Tapi begitu tumpukan daging menghilang, wajahnya tenggelam, matanya meledak dengan jijik dan kebencian yang tidak seperti sebelumnya. Pelacur sialan itu terlalu banyak bicara. Dia mengambil sapu tangan yang bersih dan menyekat tangannya yang telah dicengkeram lemak lalu membuangnya. Kemudian dia pergi dengan detailnya sendiri, menuju kegelapan gang gelap tempat 3 orang menunggu. Salam, Perdana Menteri Zuge. Putra mahkota membungkuk. Mereka adalah Perdana Menteri Zuge Changfeng dan kedua tetuanya. Zuge Changfeng tersenyum. Yang mulia, dengan tatapan percaya diri Anda, saya yakin rencananya berhasil. Agaknya, bagaimanapun Zuo Fan adalah seorang yang sangat bodoh, membuatku marah tetapi tidak ada tempat untuk melampiaskan. Putra mahkota meringis. Zuge Changfeng tertawa. Yang mulia, tolong tahan. Zuo Fan adalah anak muda yang sombong yang belum mengalami kegagalan sejati. Bahkan Leng Wuchang menderita di tangannya. Harga dirinya terjamin.
Begitulah orang-orang dengan bakat. Tapi apakah pria sombong ini suatu hari akan mengambil posisimu dan menjadi Perdana Menteri? Putra mahkota mengerutkan kening tak percaya. Suge Changfeng mengangguk. Kamu mendengarnya sendiri, bagaimana Kaisar menganugerahkannya gelar pelayan terbaik di bawah surga. Dan apa artinya itu? Menjadi Perdana Menteri. Yang Mulia sedang membuka jalan, seorang pejabat yang cakap untuk Kaisar baru. Zuo Fan mungkin tidak ortodoks dan kasar dalam metodenya, tidak seperti saya, tetapi kami sama dalam satu aspek. Kami lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi Perdana Menteri. Saya mengerti, Perdana Menteri Suge. Putra mahkota mengangguk, tetapi awan gelap masih menutupi wajahnya. Tapi aku tidak tahan dengan sikap Zuo Fan. Memikirkan bagaimana aku akan berurusan dengannya hari demi hari setelah aku dinobatkan, itu menyebalkan. Petik 2. Suge Changfeng memandangnya dengan ejekan. Yang Mulia tidak perlu khawatir tentang ini untuk saat ini. Mungkin, kamu bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan. Putra mahkota bergetar seperti anak panah saat dia menangis. Apa maksudmu? Tidak, hanya menebak tentang pikiran Yang Mulia, hahaha. Mata Suge Changfeng berkilat. Setiap penguasa bermain favorit, menyerahkan kepada penggantinya orang-orang yang diinginkannya. Ini berlaku 2 kali lipat untuk para pejabat. Beberapa akan diturunkan, yang lain dipromosikan, semua untuk memenangkan hati rakyat. Namun kali ini, Yang Mulia telah memutuskan untuk melupakan ini dan menetapkan calon Perdana Menteri berikutnya. Sekarang menurut Anda mengapa dia melakukan itu? Putra mahkota menggelengkan kepalanya bingung. Suge Changfeng melanjutkan dengan tatapan menghina yang tersembunyi. Jika para pejabat dipilih di hadapan penguasa, ini hanya bisa berarti satu hal. Yang Mulia belum memutuskan siapa di antara kalian bertiga yang akan menjadi penerusnya. Dengan kata lain, siapapun akan melakukannya dengan Zuo Fan di sisinya. Yang Mulia, jangan terlalu banyak menempatkan status putra mahkota Anda, ketika itu tidak memberikan keuntungan apapun dalam perebutan kekuasaan. Hahaha. Bagaimana ini bisa? Putra mahkota bergidik mundur 2 langkah. Sekarang apakah Anda mengerti mengapa saya menyarankan untuk mendekati Zuo Fan? Pejabat itu memutuskan Kaisar. Karena salah satu dari kalian bertiga akan melakukannya, semuanya akan tergantung pada siapa yang paling cocok dengan Kanselir Agung masa depan yang macet ini. Ini akan memutuskan siapa di antara kalian yang ditakdirkan menjadi Kaisar. Suge Changfeng mencibir pada putra mahkota yang bingung. Jika Yang Mulia dan Zuo Fan tidak bisa benar-benar menggosok bahu, sebaiknya Anda menyerah di atas tahta. Menjadi bupati juga tidak terlalu buruk. Tidak, putra mahkota berteriak menantang. Perdana Menteri Suge, terima kasih telah memberitahuku. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dia membawa anak buahnya dan pergi dalam kabut. Keringat telah merembes ke punggungnya dan tunik emas menempel di tubuhnya. Suge Changfeng sangat senang melihat sosok yang mengejutkan itu pergi. Penatua berambut hitam itu berbicara. Tuan, apakah Anda benar-benar membantunya naik tahta? Membantu? Aku tidak begitu bosan untuk mendapatkan mas kawin untuknya. Suge Changfeng mencibir. Aku hanya sangat memuji klan Luo karena rencana kebuntuan tripartit ini, buatlah harimau-harimau itu saling mencabik-cabik sementara dia menuai keuntungannya. Tapi apakah dia pikir aku akan diam saja dan membiarkannya melakukan itu? Aku akan menjerat keluarga kekaisaran ke dalam kekacauan ini dan mengacaukan papan sedemikian rupa sehingga dia tidak akan bisa membedakan kiri dari kanan. Hahaha, karena dia menginginkan kekacauan, aku akan membantunya dan membangkitkan neraka. Kita hanya harus menunggu dan melihat siapa yang akan menjadi penuai sejati pada akhirnya. Kedua tetua memuji. Perdana Menteri itu brilian. Sementara itu, Zuo Fan kembali ke ruang tunggu, menemui Long Yifei dan teman-temannya. Long Yifei menghela nafas pada para pangeran yang pergi. Putra mahkota, seorang pria dengan perilaku yang begitu sempurna, sedang mencari faksi juga. Ibu kota kekaisaran tidak setenang permukaan. Yang lain mengangguk. Orang-orang ini semua memiliki dekade di belakang mereka dan bisa mengendus arus bawah apapun. Zuo Fan juga setuju, tetapi tidak khawatir. Dengan klan Luo yang tumbuh dari hari ke hari dan atas inisiatif, siapa yang bisa memerintah mereka ketika mereka terus berubah? Pengurus Zuo, seseorang datang dengan undangan. Kapten Pang berlari. Zuo Fan meliriknya dan saat melihat nama pangeran kedua, dia tertawa. Saya baru saja mengirim putra mahkota, dan yang kedua datang tepat setelahnya. Pangeran kedua dipenuhi dengan ambisi liar, selalu berdiskusi dengan rumah-rumah secara rahasia. Tapi semua orang memandang rendah dia, sampai baru-baru ini, ketika dia terjerat dengan lembah neraka. Untuk bersaing memperebutkan tahta, saya kira. Nenek mendesak, pengurus Zuo, sebaiknya kamu menghindari urusan keluarga kekaisaran, jangan sampai kamu menimbulkan masalah. Aku tidak takut masalah. Tapi apa pendapat pangeran kedua ini, sehingga dia bisa memintaku untuk mengunjunginya? Bahkan putra mahkota benar-benar mengunjungimu. Zuo Fan merobek undangan itu dengan jijik.
Yang lain memerah karena malu. Pengurus Zuo memiliki saraf baja. Datang ke keputusan seperti itu dengan alasan seperti itu. Sementara mereka menimbang pro dan kontra, dan bagaimana meredakan penolakan pria itu, Zuo Fan, dengan kudanya yang tinggi seperti biasanya, tidak pernah gagal untuk melihat bagian dari bos yang egois. Oh, memeriksa undangan kedua, Zuo Fan membaca. Parok, pilar ketiga, demigod Yun Xuanji. Menyipitkan matanya, Zuo Fan merenung. Sekarang dia memikirkannya, dia belum mengunjungi klan misterius berusia 1000 tahun ini. Dan ini dia mengetuk pintunya. 366. Klan Yun, klan paling rahasia sejak berdirinya Tian Yu. Itu tidak seperti 7 rumah bangsawan, yang menjaga perbatasan, tetapi klan yang sangat diandalkan oleh setiap kaisar. Klan ini telah menguasai keterampilan yang luar biasa dan aneh. Di setiap generasi, akan ada satu orang yang tahu cara membaca surga, garis keturunan suci yang bisa menyimpulkan nasib bangsa. Garis keturunan ini tidak memberi mereka kekuatan, tetapi memungkinkan mereka untuk melihat nasib seseorang, dan jalan kekaisaran, dengan presisi tertinggi. Mata mereka bisa dikatakan melihat dunia. Mereka mengumpulkan nasib melalui tanda-tanda yang tidak dirasakan oleh orang lain dan memberi kaisar kesimpulan yang paling akurat. Orang ini disebut imam besar di setiap generasi, gelar yang diberikan kaisar. Rumor mengatakan bahwa dalam kebutuhan kekaisaran Tian Yu yang paling mendesak, imam besar adalah orang yang merekomendasikan Dugu Zantian untuk marsal dan Zhuge Changfeng untuk menteri kaisar. Hal ini menyebabkan 4 pilar kuat hari ini, membawa kemakmuran bagi bangsa. Imam besar saat ini adalah kepala klan ke-7 dari klan Yun, yang mereka sebut demigod Yun Xuanji. Zuo Fan merenungkannya. Mereka bilang Yun Xuanji tidak peduli dengan urusan duniawi, jadi kenapa dia tahu tentangku? Pengurus Zuo, dia adalah pria yang luar biasa. Karena dia telah mengundang Anda, dia pasti ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Anda harus pergi. Nenek berbicara setelah melihat undangan. Mengangkat alis, Zuo Fan menatapnya, lalu yang lainnya. Kalian sangat menghormati Yun Xuanji. Apakah dia bisa dipercaya? Sangat. Yun Xuanji adalah anomali di Tian Yu. Baik itu kaisar, Zhuge Changfeng, Dugu Zantian, atau 7 rumah, semua orang akan mengetuk pintunya setiap kali mereka menghadapi sesuatu di luar pemahaman mereka. Dan dia menjawab setiap kali. Saya sendiri pernah mengunjungi Tuan dan kata-katanya mencerahkan mata saya. Long Yifei tersenyum, mengingat kenangan indah itu. Itu hanya membuat Zuo Fan semakin penasaran. Bagaimana mungkin kaisar meninggalkan ancaman ini, seorang mistikus yang kata-katanya membentuk bangsa dan bahkan memimpin rumah-rumah, hidup-hidup. Zuo Fan jelas dalam satu hal. Kekacauan melahirkan pahlawan sementara perdamaian membunuh mistikus. Dunia ini sempurna, damai dan aman. Tapi scrying dan semburan tiba-tiba Anda tentang dunia yang jatuh ke dalam kekacauan, dengan siapapun yang bersaing memperebutkan tahta, akan mengguncang kekaisaran sampai ke intinya, bukan? Hal ini menyebabkan para mistikus mengoceh tentang beberapa raja yang mendirikan sebuah negara untuk menjadi yang pertama dijatuhkan setelah negara itu berdiri dan berjalan, untuk mencegah bencana. Tidak ada yang ingin orang lain menggunakan kata-kata mereka dan mencuri tahta mereka. Salah satu alasan lain mengapa Zuo Fan sangat meremehkan apapun yang berhubungan dengan surga, pemeliharaan dan sejenisnya. Huang Pu Qingtian tidak akan diam tentang hal itu. Dia tertawa di wajahnya tentu saja, melabelinya sebagai orang bodoh lain yang tertipu dalam pikirannya. Tapi sekarang, klan Yun tidak hanya mengembangkan seni ini dengan sempurna, bahkan memiliki otoritas. Laki-laki, teman dan musuh, melakukan kunjungan sosial untuk mencari jawaban atas masalah mereka. Itu jelas merupakan pelanggaran terhadap keluarga kekaisaran, namun kaisar tidak pernah sekalipun memadamkannya tetapi menutupnya selama 1000 tahun. Ini lebih dari membingungkan, bahkan gila. Tuan rumah tertawa terbahak-bahak karena teka-tekinya. Hahaha, pengurus Zuo, apa yang tidak kamu ketahui adalah bahwa klan Yun tidak pernah menghindar dari jalan lurus dan sempit. Ini memperlakukan semua orang sebagai tamu, namun tidak pernah menjadi favorit. Itu tidak pernah melibatkan dirinya dalam urusan pengadilan, mengambil tempat netral dan tidak pernah melewati batas, satu-satunya alasan ketakutan keluarga kekaisaran mereda. Tidak seperti mistikus lainnya, klan Yun memiliki ajaran leluhur. Jalan hidup sangat banyak, surga selalu berubah dan kebijaksanaan manusia tak terbatas. Xie Xiaofeng menyeringai. Zuo Fan merenung, tetapi pada akhirnya menggelengkan kepalanya. Bukankah itu sama dengan mengatakan, pada akhirnya semua yang kamu andalkan hanya dirimu sendiri? Itu saja, kata-katanya membimbing Anda di jalan Anda. Adapun untuk berhasil, itu semua tergantung pada Anda. Inilah yang membuat klan Yun luar biasa. Long Yifei tertawa. Mata Zuo Fan berkedut. Yah, saya pikir dia adalah seorang penipu. Untuk menyulap begitu banyak pukulan besar tentu membutuhkan keterampilan. Aku tak sabar untuk bertemu dengannya. Siapa tahu, saya dapat belajar 1 atau 2 hal tentang cara menggunakan kalian lebih baik. Petik 2. Hehehe, bahkan lebih baik.
Jika Anda dapat mempelajari sesuatu, kami akan datang kepada Anda untuk bimbingan, hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Tangan Zuo Fan yang memegang kartu itu bergetar, tetapi matanya terfokus. Dia menyebut klan Yun seorang mistikus, tetapi dia lebih dari jelas bahwa agar Kaisar dan Zhuge Changfeng menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadapnya, itu harus lebih dari itu. Saya harus mengunjungi mereka. Dia menangkupkan tangannya dan pergi, menuju paroki. Butuh waktu 15 menit untuk tiba di depan gerbang besar. Parok tertulis di atasnya. Tapi tidak seperti namanya yang mulia sebagai pilar ketiga, itu tampak benar-benar miskin. Klan Yun benar-benar jujur meskipun sudah terkenal selama 1000 tahun. Mengangguk, Zuo Fan mengetuk. Gerbang yang berat berderit terbuka dan seorang anak berusia 9 tahun berjalan keluar. Memberi Zuo Fan sekali lagi, dia membungkuk dengan hormat. Bolehkah saya tahu siapa tuan dan tujuan Anda? Seorang pedagang. Saya mendengar tentang scrying dari High Priest dan ingin berkonsultasi dengannya. Zuo Fan menemukan kebijaksanaan adalah bagian yang lebih baik dari keberanian sehingga dia memilih untuk menyelidiki anak yang tidak dikenal itu. Bocah itu mengerutkan kening dan menghitung dengan jarinya sebelum membungkuk untuk meminta maaf. Maafkan saya, tetapi kepala klan sedang merawat tamu penting selama 3 hari ini dan tidak dapat menerima Anda. Anda mungkin datang sesudahnya. Biarkan saya membuatkan Anda reservasi. Zuo Fan memandang anak itu dalam-dalam dan mengangguk ke dalam. Klan Yun benar-benar adil. Begitu tinggi namun mendengar kebutuhan rakyat. Bahkan anak mereka sopan. Paling tidak, ia tahu bagaimana membesarkan klan mereka. Jika penjaga klan Luo bertemu dengan seseorang yang tidak ingin bertemu dengan pengurus Zuo yang hebat, dia akan ditampar konyol daripada membuang kata-kata. Klan Yun menganjurkan kebajikan, sangat kontras dari mistik umum Anda. Hahaha, nak, aku tidak akan menggodamu lagi. Saya telah menerima undangan. Di sini, mencubit pipi si manis, Zuo Fan tertawa. Anak itu menyala dan membungkuk. Oh, pelayan terbaik di bawah surga, maafkan saya karena tidak mengenali Anda, Tuan Zuo. Klan Het sudah lama menunggumu. Anak itu memimpin, dengan Zuo Fan tersenyum di belakang. Mereka melewati banyak paviliun air dan berhenti di depan sebuah bangunan besar. Melihat ke atas, Zuo Fan menemukan setidaknya setinggi 100 meter. Ini adalah observatorium paroki. Kepala klan saat ini sedang melayani tamu. Tolong tunggu di sini sementara saya memberitahu dia. Anak itu membungkuk lagi. Zuo Fan mengangguk dan anak itu pergi. 15 menit kemudian, mata Zuo Fan menjelajah kemana-mana, bosan keluar dari pikirannya ketika dia mendengar teriakan marah dan kasar. Mengapa mereka begitu akrab? Mengelilingi observatorium dan seterusnya, dia tiba di sebuah rumah. Anak dari sebelumnya sekarang berlutut di depan dengan kepala tertunduk. Apakah dia menunggu di sini tidak ingin mengganggu kepala klan? Tuan Zuo, anak itu memperhatikannya dan berteriak. Zuo Fan hanya memberi isyarat agar dia diam. Kemudian, yang membuat anak itu terkejut, dia berjingkat dan mengintip melalui celah-celah pintu. Dia sangat ingin tahu siapa yang dilihat Yun Xuanji. Dia mendapat kejutan dalam hidupnya. Ada 3 orang di dalam. Salah satunya adalah seorang pria tua beruban duduk dengan mata tertutup dan perilaku sempurna. Dia adalah imam besar Yun Xuanji. Adapun 2 lainnya, Zuo Fan lebih dari akrab dengan mereka, Huangpu Tianyuan dan Leng Wuchang. Huangpu Tianyuan adalah orang yang mengoceh. Imam besar, scrying Anda tidak pernah gagal jadi mengapa kali ini benar-benar berbeda? Memang, saya dapat menyimpulkan pikiran manusia, tetapi bukan kehendak surga. Sesuatu yang aku kagumi dari High Priest. Leng Wuchang menangkupkan tangannya. Tapi kali ini, aku tidak bisa menerima kesalahan High Priest. 20 tahun yang lalu Anda memberitahu kami bahwa Tuan Muda tertua layak untuk memerintah, bahwa itu adalah pertanda indah. Tapi sekarang, Yun Xuanji mengangguk dan menghela nafas. Memang, Tuan Muda tertuamu memiliki watak naga tanah jarang. Dia harus melewati 3 kesengsaraan dan masa depannya tidak akan terbatas. Kesengsaraan apa? Huangpu Tianyuan meludah. Yun Xuanji tidak sekalipun membuka matanya. Ketiganya adalah bagian dari rencana surga yang tidak berani saya ungkapkan. Tetapi karena telah terjadi, itu tidak berlaku lagi. Mereka adalah kehendak surga, ayah dan anak, dan dosa. Siapa di antara mereka yang Zuo Fan? Tanya Leng Wuchang. Yun Xuanji menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Lalu kenapa dikatakan ada 3? Bukankah mereka jelas berempat, bahkan salah satu yang merenggut nyawanya? Huangpu Tianyuan menggelegar. Yun Xuanji adalah benteng ketenangan dalam menghadapi badai. Surga selalu berubah, meskipun beberapa gerakan dapat dilacak. Dengan manusia yang memiliki 3000 jalan untuk dipilih, hidupnya dapat mengambil banyak sekali belokan. Tapi kehilangan tragis anakmu tersayang adalah kecelakaan yang sebenarnya. Zuo Fan menahan mulutnya untuk nyawanya yang tersayang. Dia semakin yakin pria Yun Xuanji ini adalah seorang penipu. Siapa yang akan mengatakan seorang ahli seperti kematian Huangpu Qingtian adalah sebuah kesalahan?
Huangpu Tianyuan dan Leng Wuchang berkedut. Ini adalah pertama kalinya mendengar kata seperti itu dari Yun Xuanji. Dia biasa mengoceh tentang nasib yang bekerja dengan cara yang misterius, semacam penjelasan yang elegan dan berbelit-belit yang membuat mereka semua tunduk dalam kekaguman akan kebenaran sempurna yang dipegangnya. Tapi kali ini, dia tidak menawarkan hal seperti itu, menulis semuanya sebagai kecelakaan. Apakah dia mencoba memberi nama buruk kepada paroki? 367. Wajahnya berkedut, Huangpu Tianyuan mengepalkan tinjunya dan merasakan desakan yang tiba-tiba, benar-benar dapat dimengerti, untuk menyerang lelaki tua itu. Imam besar, bukankah Anda selalu berkhotbah bahwa tidak ada kehidupan yang kebetulan? Bahwa surga telah menentukan segalanya. Bahkan jika kesalahan terjadi, itu hanya persimpangan jalan yang merupakan takdir. Bukankah kau yang salah saat itu? Mengapa ketika giliran King Tian, itu adalah kecelakaan? Jalan seseorang tidak kekal, surga selalu berubah, dan dari segudang makhluk di dunia, tidak ada yang bisa lepas dari takdir mereka. Dengan bagaimana dunia memiliki 8 gerbang, pembukaan, kelambanan, kehidupan, bahaya, rintangan, tontonan, kejutan, kematian, memasuki gerbang kehidupan berarti hidup. Memasuki gerbang kematian berarti mati, memasuki gerbang kelambanan berarti tertinggal dalam kelesuan dan menjadi cercaan, memasuki gerbang tontonan berarti memiliki masa depan yang cerah. Tapi bagaimanapun juga, selalu berputar di sekitar mengambil salah satu dari 8 gerbang, tidak pernah di luar mereka. Jadi seseorang tidak bisa lepas dari takdirnya. Yun Xuanji menarik napas dalam-dalam. Setelah berbicara tentang bagaimana misteri memiliki seluk-beluk dan seluk-beluk memiliki misteri, dia menghela nafas. Namun, karena ada banyak sekali makhluk hidup, sebuah anomali pasti akan muncul. Ada saatnya ketika seorang pria tunggal berdiri di luar kendali surga. Mata Huangpu Tianyuan berkedut, tidak tahu kemana dia pergi dengan kata-kata kasar ini. Leng Wuchang, bagaimanapun, mengerti. Maksudmu, Suo Fan bukan bagian dari jadwal surga. Huangpu Tianyuan menjentikkan matanya yang terpana pada Leng Wuchang. Apa artinya? Yun Xuanji tidak pernah menjelaskan, melanjutkan setelah jeda yang lama. Kita akan berhenti di sini. Saya sudah terlalu banyak bicara. Anda sekarang sendiri, pergilah sendiri. Orang bodoh ini mengusir tamunya. Huangpu Tianyuan tersedak, dan api yang berkobar menghanguskan hatinya. Dia benar-benar ingin meronta-ronta kakek tua ini. Tidak masuk akal dan sekarang dia memberi mereka sepatu bot. Pikiran keduanya menjadi lamban untuk sesaat di sana. Leng Wuchang adalah orang pertama yang bertindak, menghentikan serangan tuannya pada lelaki tua yang tak berdaya itu dan membungkuk. Terima kasih, Imam Besar, atas nasihat Anda. Saya mengerti sepenuhnya dan sekarang kita akan pergi. Kami akan datang lagi lain kali. Hei, Tuan Leng, mengerti apa? Saya tidak mendapatkan apa-apa dari kata-kata kasar itu. Huangpu Tianyuan meraung. Leng Wuchang melambai. Estate Lord, ayo pergi. Imam Besar telah memberi kita nasihat yang jelas. Suo Fan adalah anomali, bukan teman atau musuh. Dia tidak ada hubungannya dengan kita. Kau menyebut semua itu bukan apa-apa. Dia telah membunuh begitu banyak orang kita. Dan kamu ingin melupakan balas dendam. Huangpu Tianyuan menyaksikan Leng Wuchang dengan kaget. Mengapa Tuan Leng berbicara dalam teka-teki seperti orang bodoh ini? Leng Wuchang hanya menariknya keluar. Estate Lord, saya akan menjelaskan semuanya ketika kita kembali. Gemuruh. Leng Wuchang membuka pintu hanya untuk menabrak kucing yang mengintip. Dia berseru, Suo Fan, apa yang kamu lakukan di sini? Kebetulan sekali. Hahaha, sama seperti kamu datang untuk bertanya bagaimana menghadapiku, aku juga datang ke High Priest untuk petunjuk tentang apa cara terbaik untuk menyingkirkan kalian. Suo Fan mengejek sambil terkekeh. Meskipun, bukankah lucu bagaimana kita berdua mengunjungi orang yang sama untuk masalah kita? Dasar bodoh. Paroki telah berdiri tegak selama 1000 tahun, di atas urusan duniawi. Dan mereka tidak akan mulai melakukannya sekarang untuk konflik yang sangat sedikit. Mereka hanya di sini untuk menunjukkan jalan kita dan memperjelas tujuan kita. Leng Wuchang tersenyum dingin. Selain itu, sekarang aku sepenuhnya memahami keadaan kita, klan Luo mungkin berkembang dari hari ke hari tetapi itu akan menjadi pusat kekacauan. Serang kami dan kedua rumah kami akan jatuh, meninggalkan orang lain untuk menuai keuntungan. Intelektual seperti Anda dan saya tidak cukup bodoh untuk memilih jalan ini. Suo Fan menatapnya dalam-dalam dan mengangguk. Benar, tapi pahami ini, siapa yang terus mundur di depan istana kekaisaran? Dengan gemetar, Leng Wuchang mengepalkan tinjunya. Itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya yang didorong oleh Suo Fan. Hahaha, Tuan Leng, Anda tahu Anda tidak bisa mengalahkan saya, namun Anda juga takut menghadapi saya. Pasti. Suo Fan mencibir, jarinya menunjuk ke jantungnya. Disinilah Anda gagal. Anda tidak memiliki dorongan saya, hanya seorang penasihat belaka yang tidak dapat mencapai sesuatu yang patut dicatat. Hahaha. Petik 2. Ejekan itu menggelegar di telinga Leng Wuchang. Matanya merah,
jari-jarinya menggali telapak tangannya, tidak mampu menahan diri dari gemetar. Itu adalah ejekan dan cemoohan telanjang. Tapi yang bisa dia lakukan hanyalah menanggungnya. Mereka tidak bisa menghadapi Zuo Fan seperti dia sekarang, dia terlalu kuat. Selain fakta bahwa dia sekarang adalah salah satu pemain besar dalam skema besar. Mereka tidak akan membuang perhatian ke angin atas cegukan kecil ini. Anak yang berlutut itu bingung. Menjalani seluruh hidupnya di paroki, yang pernah dia temui hanyalah orang-orang yang hormat dan sopan, bahkan jika orang munafik. Dengan kata lain, anak ini hanya melihat terang dunia, dan tidak pernah melihat kegelapan yang hitam dan busuk. Hari ini adalah hari ketika dia terkena sisi manusia yang paling mengerikan. Zuo Fan hampir tidak membutuhkan pidato panjang untuk menyodok Leng Wuchang, beberapa kata itu mengandung lebih dari cukup kebencian yang tak terkendali sehingga dia akan tampak seperti anjing neraka yang kehabisan darah. Dan setiap kata mengejutkan hati naif anak malang itu lebih dari yang terakhir. Dia takut, jadi ini adalah kegelapan koruptif yang mengalir melalui pembuluh darah orang luar. Yun Xuanji menghela nafas dengan mata tertutup. Leng Wuchang mengambil napas panjang untuk menenangkan diri. Dia menahan diri untuk tidak berbicara kembali dan malah menarik Huang Putian Yuan yang marah. Tuan, ayo pergi. Zuo Fan melihat mereka pergi dengan senyuman, lalu menoleh ke anak yang tercengang itu, menepuk pundaknya dengan kekeh. Sony, lihat itu. Lihat bagaimana orang-orang itu benar-benar murung dan putus asa di hadapanmu. Apakah saya keren atau apa? Anak itu terlalu kaget untuk berbicara. Pengurus Zuo, tolong jangan merusak muridku. High Priest akhirnya membuka matanya yang dalam. Dengan mengangkat bahu santai, Zuo Fan menyeringai, mencubit pipi anak itu lagi sebelum masuk. Setelah kegagalan mengintip itu, dia menyingkirkan semua rasa hormat yang pernah dia miliki untuk imam besar, berpikir hanya seorang penipu. Dan karena dia hanyalah seorang ahli puncak surga yang mendalam, dia juga kehilangan minat. Berbaring di kursinya dan menggebrak meja, Zuo Fan berkata, "Jadi, mengapa imam besar memanggilku?" Melihatnya selama 15 menit yang panjang, Yun Xuanji mengangguk. Seperti yang saya duga, pramugari Zuo adalah pria di antara pria. Isi itu, jika saya lebih normal, saya akan mati. Sekarang kenapa kau mengundangku? Zuo Fan menamparkan meja dengan cemoohan. Dia berdiri, menuju pintu. Jika kalian semua kehabisan tenaga untuk meyakinkanku, sampai jumpa. Dan jangan coba-coba berbicara nasib itu denganku. Itu tidak akan berhasil, saya juga tidak bisa memahaminya. Bantu kami berdua dan simpan itu. Zuo Fan pergi dengan mencibir. Yun Xuanji hanya berbicara saat dia akan mengambil langkah pertama di luar. Kamu, seharusnya sudah mati. Gemuruh. Zuo Fan membeku dengan kakinya di udara. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Yun Xuanji memotongnya dengan cepat. Dia sudah mati sekali. Baik itu pelayan klan Luo, Zuo Fan, atau Kaisar Iblis Domain Suci, Zuo Yifan, mereka berdua telah mati. Zuo Fan adalah kebencian Kaisar Iblis, meminjam tubuh pelayan ini untuk dilahirkan kembali. Dia masih memiliki kasus gangguan identitas. Apakah dia Zuo Yifan atau Zuo Fan? Melalui penggunaan catatan rahasia 9 serenitis, dari 2 kematian, sebuah kehidupan lahir. Ini adalah rahasia terbesarnya, jadi bagaimana orang bodoh tua itu mengetahuinya dalam sekejap. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuo Fan mengerutkan kening. Dia sekarang melihat jurang di mata lelaki tua itu menyembunyikan secercah cahaya redup, seperti bintang terjauh malam itu. Apakah rumor itu benar? Kepala klan Yun memiliki mata yang bisa menembus takdir seseorang. Ini keluar dari dunia ini. Bahkan Kaisar Domain Suci tidak bisa berlatih seni mistis seperti itu. Lebih penting lagi, apakah dunia ini didominasi oleh takdir? Zuo Fan adalah seorang skeptis yang keras kepala dalam hal sesuatu yang terdengar seperti takdir, tapi sekarang, dia terpaksa memikirkannya lagi. Menelan dengan datar, Zuo Fan menatapnya dengan tajam. Siapa kamu? Dari mana klan Yun berasal? Dia menolak untuk percaya bahwa domain Fana menampung klan yang tak terbayangkan. Dia adalah cabang dari klan Seng, pasti. Yun Xuanji memiliki pandangan bingung. Pengurus Zuo, apa yang kamu katakan? Klan Yun selalu hidup dalam pengasingan, lemah dalam bertarung. Pada pendirian Tian Yu kami diminta untuk keluar dari ketidakjelasan dan telah diperlakukan sebagai paroki sejak itu. Untuk menjawab pertanyaan Anda tentang dari mana kami berasal, saya hanya bisa menjawab dengan Tian Yu. Zuo Fan dilemparkan ke dalam lingkaran sekarang. Bisakah klan dengan keterampilan luar biasa seperti itu memiliki asal-usul yang begitu hambar? Atau apakah mereka hidup begitu lama sehingga mereka lupa tentang sejarah mereka sendiri? Zuo Fan tersenyum tipis dan tanpa malu-malu kembali duduk di kursinya. Imam besar, tolong jangan pedulikan ledakanku sebelumnya. Jadi, di mana kita? Sudah lama sekali aku tidak mengobrol dengan seseorang yang menyegarkan, hahaha. Wajah Yun Xuanji berkedut dan dia tertawa pada dirinya sendiri. Pengurus Zuo, reputasimu mendahuluimu.
Fleksibel, tidak tahu malu, seperti diriku di masa lalu. Imam besar, apakah Anda menggurui saya, atau mengejek diri sendiri? Zuo Fan merasa canggung. High Priest menggelengkan kepalanya. Kita semua pernah muda. Tapi sekarang, di usia saya, kursi ini berbeda dari yang saya lihat dulu. Jadi saya ingin berbicara dengan pengurus Zuo, memberikan segalanya untuk hari esok yang lebih baik. 368. Zuo Fan mendengarkan setiap kata Yun Xuanji. Nasib orang sudah mendarah daging di dunia. Meskipun pilihan tidak terhitung banyaknya, apapun hampir tidak membuat dunia kehilangan keseimbangan. Keyakinan saya teguh pada kebenaran ini dan dengan pandangan leluhur saya dapat menunjukkan jalan yang lebih aman bagi orang-orang. Tetapi 8 tahun yang lalu, sesuatu terjadi yang menghancurkan iman saya. Zuo Fan mengerutkan alisnya. Melihat Yun Xuanji terengah-engah, dia bergumam. Imam besar, tahan kesedihanmu. Siapa yang tidak kecewa di dunia ini? Hahaha, kamu pikir aku putus asa karena semua yang aku tahu telah terbalik. Yun Xuanji menghela nafas. Mungkin, tapi aku lebih terkejut dari apapun. Dulu saya berpikir setiap kehidupan terikat pada hukum dunia. Semakin saya melihat, semakin membosankan dunia ini. Itulah sebabnya klan Yun selalu hidup dalam ketenangan dan tidak pernah terlibat dalam permainan kekuasaan. Tapi saat itu membuka mata saya, bahwa tidak semuanya diatur dalam batu. Langit dan bumi menahan kita sebagai tawanan sambil tetap memberi kita jalan keluar. Yang tersisa hanyalah kita menemukannya. Tidak mengerti, Zuo Fan menggaruk hidungnya, mengutuk lelaki tua itu, apa yang telah dihisap oleh orang tua itu. Yun Xuanji tertawa sebagai jawaban atas pemikirannya. Pengurus Zuo tidak terlihat terlalu tertarik untuk menyelidiki misteri takdir. Kemudian saya akan berbicara terus terang. 8 tahun yang lalu, Anda membunuh Yu Guiqi di Blue Expanse City. Tindakan Anda menentang takdir. Takdirnya penuh dengan bahaya, tetapi itu tidak dimaksudkan untuk dipersingkat. Hati Zuo Fan tercekat. 8 tahun yang lalu adalah titik balik pertamanya di Tianyu, yang membuatnya terkenal. Semua takdir yang menentang yang datang setelah peristiwa ini melampaui kepalanya. Maksudmu memberitahuku takdir termasuk membunuh. Apa yang harus aku lakukan? Tunggu hari keberuntungan ketika saya ingin membunuh seseorang karena bukan di bintang-bintang baginya untuk mati lebih awal. Itu hanya berarti paroki ini harus berganti pekerjaan, mencari tanggal jatuh tempo target pembunuh. Atau tidak peduli apa yang si pembunuh coba sebelum waktunya, semua upaya akan sia-sia. Yun Xuanji tahu pikirannya bahkan sebelum mereka terbentuk. Nasib setiap orang terkait dengan dunia, seperti langit berbintang. Dan masing-masing dari mereka menyentuh satu sama lain melalui aturan yang tak terlihat dan interaksi yang rumit. Karena setiap orang memiliki keinginannya sendiri, mereka semua mengambil jalan hidup yang berbeda. Tapi jalan menuju kematian bahkan tidak pernah ada untuk Yu Guiqi pada saat itu. Itu hanya muncul 20 tahun kemudian, dalam masa kerusuhan nasional yang besar. Berita kematiannya sangat mengejutkan saya. Aku menoleh ke langit sekaligus dan menemukan orang mati masih hidup. Seiring dengan dia, untaian nasib sekarang terjerat dan dia telah lolos dari ikatan yang mengikat. Setiap tindakannya mengubah nasib semua orang yang ditemuinya. Yang kuat menjadi lemah, dan yang lemah menjadi kuat. Seperti penjelmaan Demon Archon, dia benar-benar membalikkan dunia. High Priest, maksudmu bukan aku saat menyebut Demon Archon, kan? Zuo Fan menunjuk hidungnya, mengedipkan mata anak anjingnya yang besar. Yun Xuanji tersenyum. Bagaimana menurutmu? Hahaha, Anda tahu lebih baik dari siapapun. Berapa banyak nasib orang yang tiba-tiba berubah dan tak terbayangkan di jalan Anda. Klan Luo, klan kelas 3 yang telah dicuci mengalami kelahiran kembali yang lengkap, sebagai kepala 8 rumah bangsawan. Jika bukan karena kau membunuh Yu Guiqi, klan Sui Blue Expanse City tidak akan pernah bertugas di bawah Sword Marquis Abode. Kehidupan Miss ketiga mereka akan berjalan dengan buruk. Drifting Flowers Edifices ditakdirkan untuk menjadi korban pertama Regent Estate dalam rencana penyatuan rumah mereka, sangat memperkuat kekuatan mereka, semuanya mengarah ke perang saudara besar. Yang dibutuhkan hanyalah satu orang, Anda, dan bangunan bunga melayang bangkit kembali dari ambang kematian, rencana Regent Estate digagalkan, dan terus berlanjut. Perlu saya katakan lebih? Semua ini terdengar seperti rencana takdir bagiku. Mungkin aku hanya musuh Regent Estate, yang bisa membalikkan semuanya. Zuo Fan menjulurkan hidungnya saat dia berbicara dengan tipu muslihat. Yun Xuanji mengangguk sambil tersenyum. Mungkin, tapi mataku masih gagal melihat jejak nasib di sekitarmu. Seolah-olah Anda berjalan di antara dua dunia, telah lama melepaskan belenggu takdir. Hati tegang, Zuo Fan mungkin berbicara keras tetapi dia sudah mulai mempercayainya di dalam. Meskipun dia alergi terhadap omong kosong yang disebut takdir ini, orang bodoh tua ini benar tentang satu hal. Dia benar-benar berjalan di antara dunia yang hidup dan yang mati. Tahap ethereal kehilangan tubuhnya bisa hidup dengan memiliki orang lain dengan jiwanya. Tapi itu bukan kelahiran kembali yang sebenarnya, karena dia tidak mati sejak awal.
Sementara Kaisar Iblis Zuo Yifan jiwanya dihancurkan, dimusnahkan. Pelayan klan Luo, Zuo Fan, dari kultivasi yang sedikit, juga dipukul. Namun melalui misteri catatan rahasia 9 keheningan, kehidupan dilahirkan kembali dari dua orang asing yang menampung satu tubuh, kehidupan yang berjalan di garis tipis antara yang hidup dan yang mati namun di atas hukum dunia ini. Terpisah, mereka mati, tetapi bersama-sama mereka setidaknya setengah hidup. Pengurus Zuo, saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, tapi tolong percayalah. Keberadaanmu mengubah nasib semua orang seperti yang mereka ketahui. Yun Xuanji berhenti sejenak untuk efek, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih berat. Saya bermaksud untuk menyembunyikan masalah ini, tetapi sebagai ganti kepercayaan Anda, saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia. Yang kau bunuh, Huangpu Qingtian, memiliki semua kualitas dan takdir untuk menjadi seorang penguasa. Dia memiliki peluang tinggi untuk menjadi kaisar baru. Apa? Zuo Fan hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Dia selalu percaya bahwa kata-kata kasar Huangpu Qingtian tentang takdir ini, takdir itu, hanya itu, kata-kata kasar, dan kecenderungan narsistik dosis tinggi. Tapi sekarang, bahkan High Priest menjaminnya, membuatnya semakin gila. Yun Xuanji menghela nafas. Aku telah melihat nasib Huangpu Qingtian dan sekilas memberitahuku bahwa dia memiliki watak naga bumi, kandidat utama untuk menjadi raja di bumi ini. Tapi nasib adalah jalan bercabang, di mana ada kematian, akan selalu ada kehidupan, dan di mana ada kehidupan, kematian juga tidak jauh di belakang. Pada saat itu, saya berbicara tentang 3 kesengsaraan yang harus dia lewati untuk mencapai takdirnya. Pertama adalah surga. Dengan kedatangan raja, jiwa naga akan kembali. Huangpu Qingtian mendapatkan pengakuannya di masa kecilnya karena suatu alasan. Kesengsaraan ini, dia lewati. Zuo Fan mengangguk. Dragon Vein Soul adalah makhluk buas, bahkan seorang ahli Radiant State tidak mampu menaklukkannya. Namun Huangpu Qingtian, seorang pipskueak, melakukannya, saling melengkapi dan melatih cakar naga bumi. Ini pasti takdir. Tidak ada penjelasan lain. Kesengsaraan kedua adalah ayah dan anak. Estate Lord Huangpu Tianyuan adalah orang yang tegas dan teguh. Jika Huangpu Qingtian ingin melakukan sesuatu, dia harus merebut kekuasaan untuk mencuri kursi ayahnya. Ini pada akhirnya memutuskan hubungan ayah dan anak yang tidak dapat diperbaiki lagi. Yang harus dia lakukan hanyalah menjadi biadab sendiri, membuang klannya dan mencuri posisinya. Ini akan membawanya selangkah lebih dekat untuk menjadi seorang kaisar. Bocah itu memang biadab, lihat saja sikap busuknya. Zuo Fan mencibir di dalam, jelas bahwa kesengsaraan ini adalah berjalan-jalan di taman dibandingkan dengan yang pertama. Kesengsaraan terakhir, yang paling penting, adalah dosa. Huangpu Qingtian adalah seorang tiran dalam karakter dan tindakan. Dengan semua orang dianggap kotoran, dosa-dosanya membebani pundaknya. Jika dia melakukan pencarian jiwa, menilai kembali nilai seseorang, dia akan menjadi kandidat utama untuk menjadi kaisar berikutnya. 20 tahun kemudian, Regent Estate akan siap membantunya. Di puncak kekuasaannya, bentrokan dengan keluarga kekaisaran tidak lebih dari pertempuran kecil baginya. Dan 4 dekade kemudian, dia menjadi penguasa Tian Yu dan mendirikan dinastinya sendiri. Itu sepertinya sangat tidak mungkin. Dengan sikap menjengkelkan pria itu, pemikiran refleksi diri tidak akan pernah terlintas di benaknya. Melihat orang tepat di mata dan bukan di lubang hidungnya sudah merupakan peningkatan besar. Tidak mungkin dia melewati kesusahan ketiga. Zuo Fan membantah kata-katanya. Tapi sekarang Regent Estate tidak bisa lagi bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan tidak ada hubungannya denganku lagi. Yun Xuanji menggelengkan kepalanya. Orang selalu berubah. Seperti yang saya pahami, tahun-tahun terakhir ini terlalu damai. Jika Huangpu Qingtian masih hidup, dia mungkin bisa mengatasi kesengsaraan ini. Sayang sekali dia menemukanmu, seorang pria di luar takdir, dan masa depannya terputus. Kerugian besar. Yun Xuanji menghela nafas, sementara Zuo Fan menggaruk hidungnya. Imam besar, bagimu untuk memberitahuku begitu banyak, pasti ada alasannya. Mengapa? Demi kebaikan rakyat, Yun Xuanji berdiri, membungkuk dalam-dalam pada Zuo Fan yang terperangah. Saya memiliki pengetahuan mendalam tentang takdir dan itu adalah sifat yang tidak dapat diganggu-gugat. Bahkan jika dipaksa untuk berubah, itu hanya akan membuat jalan memutar. Pelan tapi pasti kembali ke jalur semula. Oleh karena itu saya dipenuhi dengan rasa sakit melihat orang-orang menderita namun tidak berdaya untuk membantu mereka. Sekarang setelah saya melihat bahwa pengurus Zuo memiliki kekuatan untuk mengubah semua itu, saya sangat berharap pengurus Zuo akan meminimalkan pertempuran demi orang-orang. Baik, aku mengerti. Zuo Fan melambaikan tangannya sebelum melanjutkan. Imam besar, aku menganggapmu sebagai pria yang cerdas, tetapi sekarang aku melihat bahwa kamu cukup pikun. 1 detik kamu memanggilku Demon Archon yang berinkarnasi, dan saat berikutnya kamu meminta Demon Archon yang sama untuk menyelamatkan dunia. Yun Xuanji menahan pandangannya. Kamu adalah Demon Archon.
Masih. Lalu nanti. Masih akan. Nada bicara Zuo Fan tegas. Yun Xuanji menghela nafas. Kamu telah lolos dari takdir, jadi mengapa bersikeras berjalan di jalan lama? Saya tidak tahu siapa Anda, tetapi melihat eksploitasi masa lalu Anda yang membawa Anda ke sini, itu sama sekali bukan tindakan seorang anak yang bodoh, tetapi tindakan seorang ahli yang terlahir kembali. Berangkat dari sana, seorang ahli yang terlahir kembali pasti pernah menghadapi kematian sejati sekali. Tetapi apakah Anda pernah meluangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan bahwa kelahiran kembali ini, dan setelah lolos dari takdir, adalah tentang menemukan kembali diri Anda sendiri? Zuo Fan menggelengkan kepala sampai ujung kaki. Dia tidak hanya menebak asal-usul Zuo Fan tetapi juga hati dari kultivator iblis tua ini. Temukan kembali. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, tidak seperti kehidupan masa lalunya yang hanya berfokus pada kultivasi di wilayah suci, dia telah bertemu banyak orang, berhubungan dengan semua jenis perasaan yang tidak pernah dia ketahui ada yang memberinya pandangan baru tentang kehidupan. Ini semua adalah peristiwa yang belum pernah dia alami sebelumnya. Mungkin hidup ini adalah cara surga untuk meningkatkan keadaan pikirannya melalui peristiwa yang tak terhitung jumlahnya untuk saat berikutnya dia menjadi kaisar iblis. Kebenaran itu membebaskannya dari kekhawatiran dan membawa kedamaian. Kematiannya sebagai kaisar iblis mungkin merupakan berkah tersembunyi. Apa untungnya bagi saya? Zuo Fan kembali menunjukkan senyum jahat khasnya. Dia mungkin telah menerima lamaran Yun Xuanji, tapi di dalam dia masih busuk. 369. Yun Xuanji tersenyum setelah membujuk bantahan Zuo Fan menjadi setengah setuju. Adapun harganya, dia sudah menutupinya. Pengurus Zuo, mengubah nasib menguntungkan bangsa. Ini adalah bentuk kebaikan tertinggi yang dapat Anda lakukan. Mulai sekarang, klan saya akan mengikuti pengurus Zuo ke ujung bumi. Melawan rencana surga adalah jalan untuk masa depan. Kami akan melakukan apa saja untuk mencegah pengurus Zuo membakar dunia dan menghancurkan kehidupan orang tak berdosa. Wajah Zuo Fan bersinar, hatinya menggelitik merah muda. Pilar ketiga, paroki, akan menjawabnya sendiri. Itu adalah jenis bantuan terbaik. Dengan imam besar Yun Xuanji yang dikenal semua orang sebagai demigod, dia bisa mengintip ke dalam rencana surga namun tidak melalui Zuo Fan. Bagaimanapun, dengan cara ini dia akan memiliki informasi yang akurat mengenai iblis licik yang ingin menusuknya dari belakang saat dia diserang oleh binatang buas dari depan. Terperangkap dalam lamunannya, Yun Xuanji adalah orang yang membangunkannya. Pengurus Zuo, klan saya selalu netral. Tetapi demi orang-orang, saya akan membuat pengecualian sekali ini saja. Tadi malam, saya mengintip ke langit dan menemukan klan Luo terus meningkat. Satu-satunya yang cukup kuat untuk menghancurkan kemajuannya adalah 4 kekuatan. Mau menjelaskan? Zuo Fan mengangkat alis. Regen Estate, naga bumi keluarga kekaisaran, naga yang berjongkok, Perdana Menteri Kekaisaran, Suge Changfeng, sang naga tersembunyi, dan... Yun Xuanji menyipitkan mata dan menghela nafas, setelah mencapai titik ini dan memberi isyarat ke utara. Kekhawatiran terbesar dan ancaman terbesarku terhadap orang-orang, Kekaisaran Kuanrong, naga keji. Dengan mata menyipit, Zuo Fan berseru. Kekaisaran Kuanrong yang sama yang telah dihancurkan oleh faksi ibu kota kekaisaran ribuan mil jauhnya dari sini. Apa hubungannya mereka dengan kita? Jangan bilang mereka akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Itu masih belum melibatkan klan Luo. Itu akan tepat di Gang Dugu Santian. Saya tidak jelas karena saya bukan bagian dari pertemuan pengadilan dan tidak mengerti politik yang diselimuti jubah dan pedang. Saya hanya membaca langit malam dan keempatnya adalah yang paling mungkin untuk menaikkan level klan Luo. Yun Xuanji menghela nafas. Roda berputar untuk sementara waktu, mata Zuo Fan kehilangan pandangan di dalamnya, tidak melihat hubungannya. Jika saya mengambil kata-kata Yun Xuanji untuk itu, di pihak siapa Kuanrong? Pikiran Zuo Fan melompat kembali ke debat esoterik, memikirkan waktu di Gunung Bisking dan hari-hari indah yang dia habiskan bersama gadis asing itu. Dia menemukan dia sedikit aneh. Apakah seseorang di dalam kekaisaran kita memata-matai kekaisaran Kuanrong? Bagaimana lagi Anda menjelaskan campur tangan negara lain pada saat perang saudara Tian Yu? Dia kemudian beralih ke 3 faksi pertama. Mereka semua memiliki kekuatan minimum untuk bekerja sama satu sama lain dan ini membuatnya menjadi ekstra hati-hati. Saya terlalu naif untuk fokus hanya pada 3 faksi pertama. Masing-masing dari mereka tercela dan cukup keji untuk menarik orang luar ke dalam masalah negara ini. Sialan, apakah mereka setebal itu untuk tidak memahami kebenaran sederhana menyimpannya dalam keluarga? Pertama dia mengutuk mereka dan kemudian bersukacita. Dia berterima kasih kepada bintang keberuntungannya bahwa dia datang oleh Yun Xuanji hari ini dan mengetahui tentang info penting ini atau kartu as ini akan tetap disembunyikan sampai akan menyengatnya. Dengan membungkuk terburu-buru, dia berbicara. Terima kasih Tetua Yu atas kebijaksanaanmu. Saya akan membuat pengaturan sekaligus. Saya tidak akan membiarkan orang luar merambah tanah kami dan membahayakan orang-orang kami. Hahaha, bagi pengurus Zuo untuk menyadari kebenaran ini, aku lebih dari bersyukur.
Tapi sebelum kamu pergi, aku punya hadiah untukmu. Terkekeh, Yun Xuanji menoleh ke anak yang berlutut di luar pintu. Xiao Dongzi, pergi bawa Suanger. Segera, anak itu pergi. Zuo Fan menatap bingung pada High Priest. Harta apa yang dia berikan padaku? Tapi yang bisa dia baca dari senyum samar lelaki tua itu bukanlah apa-apa. Beberapa saat kemudian, anak itu kembali dengan bunyi lonceng yang cepat dan aroma yang menyerang hidung Zuo Fan. Itu menenangkan pikirannya dan menjernihkan hatinya, dan kemudian dia mendengar suara termanis. Kakek, kamu memanggil. Zuo Fan menjentikkan kepalanya ke belakang untuk bertemu dengan mata yang paling jernih dan kulit yang paling putih, mengiring Zuo Fan ke jalan kenangan. Ninger, mereka sebenarnya tidak mirip sama sekali. Dia lebih cantik dari Sue Ningxiang, tetapi Zuo Fan menemukan satu sifat yang identik. Keduanya memiliki getaran polos itu. Seperti salju tertinggi di puncak tertinggi, tidak dirusak oleh dekadensi dan kejahatan yang mengganggu dunia ini. Suanger, ayo. Yun Xuanji memiliki nada membujuk saat dia memberi isyarat padanya. Dia adalah cucuku, Yun Xuang. Zuo Fan mengangguk singkat dan senyum konyol muncul di wajahnya. Dia merasa terlalu mirip dengan ketika Sue Ningxiang ada dan tanpa alasan tertentu dia menjadi lebih ceria. Hai, saya pelayan klan Luo, Zuo Fan. Halo, Yun Xuang balas tersenyum dan membungkuk, menggoyangkan lonceng kecil di pergelangan tangannya. Yun Xuanji menyetujui, lalu menjatuhkan bomnya. Pengurus Zuo, Suanger akan menjadi pelayanmu, mengurus semua kebutuhanmu. Apa? Mata Zuo Fan dan Yun Xuang hampir keluar. Kakek, Yun Xuang menangis melihat ekspresi kaku Yun Xuanji. Zuo Fan melambai kemana-mana. Imam besar, bantuan Anda lebih dari cukup. Mengapa Anda harus membuat proposal yang menjijikkan seperti itu? Apakah Anda mengambil saya untuk leh? Seseorang yang duduk di atas pria dan menjadi segar dengan wanita. Sampai-sampai aku akan pergi untuk orang-orang sekutuku. Hahaha, justru inilah alasannya. Kenapa lagi menurutmu aku akan melemparkan cucuku tersayang ke dalam rahang harimau? Yun Xuanji berkata, sejujurnya, dia seperti saya dan memiliki mata yang sama dengan saya. Dia akan menjadi kepala klan ke-8 klan Yun, gadis suci Yun Xuang. Aku meninggalkannya bersamamu untuk membimbingmu saat dibutuhkan dan untuk menghentikanmu dari membawa malapetaka kepada orang-orang. Dalam debat esoterik, Anda kehilangan semua alasan, memaksa klan Luo yang tersembunyi dan oportunistik untuk keluar di tempat terbuka jauh lebih awal dari yang diperlukan. Untuk klan Luo dan untuk bangsa, itu adalah kesalahan besar dalam penghakiman. Tersipu merah, Zuo Fan menggaruk hidungnya. Dia jelas tentang betapa bodohnya ide menjadi seorang pemarah ketika menghadapi Huang Pu Qingtian. Tetapi beberapa hal dimaksudkan untuk dilakukan bahkan jika itu jelas tidak masuk akal. Dia akan melakukannya lagi bahkan jika dia harus memilih lagi. Aku tidak akan pernah tenang sampai dia meninggal. Yun Xuang menatap Zuo Fan dengan malu-malu, matanya berubah menjadi hitam pekat dengan kilatan samar yang berkelebat jauh di dalam, seperti Yun Xuanji. Dia kemudian berseru, dia tidak memiliki nasib. Apakah dia yang selalu dibicarakan kakek, anomali yang memutuskan ikatan? Ya, pelayan klan Luo, Zuo Fan. Sambil terkekeh, Yun Xuanji yang sangat menyukai Yun Xuang, berbicara. Suanger, jangan salahkan aku. Saya tidak punya pilihan. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang-orang, melalui dia, yang mengubah nasib. Dia adalah pria dengan metode yang kejam, tidak sedikit pun baik hati. Bahkan mampu menyiksa orang tak berdosa. Aku hanya bisa membuatmu tetap di sisinya, untuk membimbingnya di jalan yang benar dan menyelamatkan orang-orang. Batuk, High Priest, dengan segala hormat, apakah kamu kebetulan mengutukku? Apakah itu bijaksana? Zuo Fan mengucapkan kata-katanya. Yun Xuanji hanya menjabat tangannya. Hahaha, pengurus Zuo selalu melihat dirinya sebagai orang yang kejam. Jadi bagaimana kata-kata itu bisa dihitung? Anggap saja mereka sebagai pujian. High Priest, sekarang saya tahu mengapa Anda mengatakan karakter saya yang tidak tahu malu membuat Anda bernostalgia. Anda tidak berubah sedikit pun, masih bertahan dengan kuat. Saya mungkin tidak tahu malu, tetapi bahkan saya tidak seperti Anda, mengutuk seseorang di depan mereka. Kau terlalu baik, sungguh. Pengurus Zuo baru saja membuat Unwanted Contriver sangat marah sehingga dia hampir meludahkan darah. Saya jauh dari Anda. Seperti yang mereka katakan, setiap generasi mengalahkan yang terakhir. Anak-anak hari ini menjadi lebih kuat setiap hari. Yun Xuang menyaksikan dua pertengkaran di antara garis dan terkikik. Yun Xuanji menepuk kepala cucunya tersayang, mendorongnya. Pengurus Zuo, Suanger dalam perawatanmu. Dia akan membantu Anda. Tolong jangan tinggalkan dia bukan beban. Aku tidak bisa selalu ada untuk membimbingmu, tapi dia bisa. Dia berguna. Mengernyitkan alis, Zuo Fan merasa bahwa lelaki tua itu mengisyaratkan sesuatu sambil menekankan kemampuannya, tetapi tetap mengangguk. Orang bodoh itu benar tentang satu hal.
Memiliki skrier di sisiku jauh lebih baik daripada berlari ke sini setiap hari. Dengan demikian mereka berdamai. Yung Xuanji melihat mereka sendiri. Yung Xuang hampir tidak ingin pergi, dengan air mata mengalir di matanya, tetapi tarikan kuat Zuo Fan membuatnya pergi dalam waktu singkat. Ini adalah harta karun di sini. Jangan buang, jangan mau. Adegan ini akan langsung menamparkan rumor terkenal lainnya di daftar yang terus berkembang yaitu Zuo Fan, bahwa dia adalah seorang pedagang manusia. Apa yang tidak diperhatikan oleh siapapun, adalah sepasang mata dingin yang mengawasi mereka dari sudut yang gelap. Beberapa saat kemudian, sebuah bayangan melintas, dan kata-kata memasuki telinganya. Dia bergumam dan mengejek, orang tua yang ingin bunuh diri ini, netral selama 1 abad dan sekarang dia memutuskan untuk membuat pengecualian. Sosok itu menghilang. Dan langit di atas paroki menjadi gelap dengan cepat, membawa serta hujan dan angin yang menusuk. High Priest tersendat pada perubahan ini dan suasana hatinya yang riang berubah menjadi serius saat dia menghela nafas. Yang penting bukanlah apa yang menjadi namaku, tetapi kebaikan orang-orang. Hahaha. Setelah tawa yang lemah, matanya berkedip dengan tekad yang teguh. 370. Suanger, harap kamu tidak keberatan aku memanggilmu seperti itu. Dalam perjalanan mereka ke klan Luo, Zuo Fan dan Yun Xuang berjalan mengikuti. Tapi dia selalu memiliki senyum keji dan menyeramkan setiap kali dia melihat gadis itu, seolah dia adalah harta yang sangat langka. Yung Xuang menggigil dan air mata menggenang di matanya. Cara dia melihat Zuo Fan menyeringai seperti orang asing yang diberi permen, dan itu membuatnya takut. Zuo Fan tertawa. Hahaha, Nona Suanger, tidak perlu takut. Kakekmu menempatkanmu dalam perawatanku untuk membantuku menyelesaikan rencana indukku. Faktanya, kita berada di pihak yang sama. Setelah semua ini selesai, Anda bebas untuk pulang. Dengan bagaimana kita sedikit tahu tentang satu sama lain dari beberapa saat terakhir, Anda masih bisa yakin dengan karakter saya. Hanya tetap dengan Anda benar-benar dan Anda akan pergi ke berbagai tempat. Saya akan membuat Anda menjadi selebriti. Aku akan menjagamu dengan sangat baik, hehehe. Dia tidak menyadari bahwa semua bualan ini mungkin ada hubungannya dengan bagaimana gadis ini memiliki karakter yang sama dengan Ning'er. Yung Xuang tertawa terkikik. Dia terus menatapnya untuk beberapa saat, sebelum akhirnya mengumpulkan keberanian. Pengurus Zuo, kakek memperingatkan saya berkali-kali bahwa Anda adalah orang jahat dan saya harus menuntun Anda ke jalan kebenaran. Tapi kau tidak terlihat begitu jahat bagiku. Hahaha, itu sebabnya aku bilang kamu tidak mengenalku. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuo Fan menertawakan wanita yang mudah tertipu itu. Kemudian, angin tiba-tiba datang dan menutupi keduanya dengan debu kuning. Zuo Fan menangis. Racun. Suanger, tahan napasmu. Hihihi, tidak berguna. Racunku bahkan bisa menembus pertahanan ahli Radiant Stage. Suara menyeramkan itu menusuk telinga keduanya saat debu kuning semakin tebal di sekitar mereka. Zuo Fan meringis saat melihat dunia berputar, ini obat penenang. Dengan plop, dia jatuh kedinginan. Pelayan Zuo, Yung Xuang menangis saat racun kuning melayang ke arahnya. Dia bertahan selama beberapa detik sebelum pingsan seperti Zuo Fan. 3 orang terbang. Salah satunya adalah sesepuh dengan alis kuning panjang terkulai di sisi wajahnya yang keriput. Sebuah jentikan darinya membuat debu kuning kembali ke lengan bajunya. Mereka sangat senang dengan diri mereka sendiri melihat buruan mereka keluar untuk dihitung. Hahaha, dan di sini saya pikir pelayan terbaik di bawah surga adalah sesuatu yang harus ditakuti. Satu gerakan dari saya dan dia tetap jatuh. Penatua alis kuning itu tertawa. Para kroninya membungkuk memuji. Leluhur Huang Mei, racunmu tak terkalahkan. Bahkan Pilking Hall tidak dapat menandingi Anda. Pilking Hall tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Memikirkan kembali ketika Pilking Hall mengundang saya untuk menjadi yang mulia mereka, kami membandingkan racun tetapi bukankah mereka yang gagal setiap kali? Yang mereka miliki untuk diri mereka sendiri hanyalah nama kosong. Leluhur mengejek, pangeran kedua hanya menginginkan Zuo Fan. Apa yang kita lakukan dengannya? Leluhur, saya mendengar Zuo Fan selalu membawa dirinya dengan bangga dan acuh tak acuh dan hanya memiliki sedikit orang yang dia pedulikan. Untuk gadis ini berjalan di sampingnya, itu hanya bisa berarti bahwa dia adalah salah satu orang tersebut. Mari kita bawa dia juga. Mungkin untuk keuntungan yang mulia. Petik 2. Salah satu pria membungkuk dan leluhur Huang Mei mengangguk. Dia membungkus kedua tubuh di tanah dengan debu kuning dan terbang menjauh. 2 lainnya bergegas mengejar. Kemenangan mudah ini membuat mereka baik-baik saja, atau mereka akan melihat seseorang yang menggigil tidak jauh dari sini telah menyaksikan semua itu. Melihat lebih dekat akan langsung menempatkannya sebagai pelayan Putri Yongning dari upacara penghargaan. Ya dewa, ini sangat besar. Saya harus memberitahu sang putri. Anak itu akhirnya mendapatkan kembali akalnya setelah 15 menit yang panjang, berlari ke istana kekaisaran dengan panik.
Dalam waktu kurang dari 1 jam, anak yang terengah-engah itu menyerahkan lencananya kepada penjaga gerbang. Saya adalah pelayan sang putri, biarkan saya masuk. Sementara itu, di kamar sang putri, seorang gemuk sedang menyeka keringat yang meluap di keningnya sambil terengah-engah. Yongning, keluarlah. Aku sekarat di sini. Lemak itu mengguncang tanah dengan keruntuhannya, masih mengutuk. Apa yang salah dengan tempat ini? Mengapa begitu besar? Karena tidak seorang pun kecuali kaisar untuk bergerak dengan tandu adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Aturan itu jelas ditujukan untuk diriku yang malang. Lalu apa yang kamu lakukan berlarian di sekitar istana kekaisaran? Mengapa Anda tidak tetap ke manor Anda? Hihihi. Sebuah tawa terdengar dari balik pintu. Putri Yongning datang dari dalam dengan suasana ceria. Fatih menoleh untuk melihat adik perempuannya. Kamu pikir aku ingin lari ke tempat terkutuk ini? Terlepas dari kepentingannya, ayah kekaisaran selalu mengirimi saya tugas. Sementara kakak laki-laki menangani arsip di istana kekaisaran dan kakak laki-laki kedua merawat para penjaga, berpatroli bersama mereka setiap hari. Hanya aku, tulang besar terkutuk, tidak dicintai ayahku, yang dikirim keluar kapanpun, dimanapun. Saya yakin semakin jauh dia mengirim saya semakin baik perasaannya, berharap saya tidak akan kembali sama sekali. Dunia bisa begitu kejam terhadap pria bertubuh besar dan malang ini. Kakak ketiga, kamu pasti telah menjalani hidup yang panjang dan sulit. Yongning membelai kepala Luk besar itu, tapi senyumnya tidak pernah meninggalkan wajahnya, diambang kehancuran fasad. Mulut si gendut berkedut, mengibaskan tangannya. Berhenti mengguruiku. Saya datang ke sini untuk urusan resmi. Itu adalah hukuman ayah untukmu karena menyelinap keluar. Dia tahu. Yongning tersentak dan wajahnya tenggelam. Kakak ketiga, bagaimana ayah tahu? Apakah Anda semua memberitahunya? Dan Anda menyebut diri Anda saudara? Memutar matanya, si gendut mendesah. Yongning, aku belum mengatakan sepatah kata pun. Berlari keliling negara sepanjang waktu membuat saya mati. Saya bahkan tidak punya waktu untuk hal lain, apalagi melaporkan Anda. Adapun kakak laki-laki pertama, dia juga bekerja keras, mendorong kertas sepanjang hari setiap hari. Kapan dia akan mendapatkan waktu istirahat untuk melaporkan Anda? Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang saudara kedua. Anda melihatnya tumbuh dewasa, bagaimana satu-satunya dorongannya adalah kakak laki-laki. Dia tidak begitu bosan untuk memberi Anda masalah. Lalu siapa yang memberitahunya rahasiaku? Putri Yongning mengerutkan kening. Jika aku mendapatkan orang itu, aku akan mencabik-cabiknya. Fatih memperhatikannya dengan linglung, lalu menggelengkan kepalanya. Yongning, kamu juga bukan malaikat. Bahkan jika kita tidak tahu apa-apa, dia masih mendengarnya. Ayah adalah kaisar dengan mata-mata yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya. Bukankah kamu sedikit delusi berpikir kamu bisa menyembunyikan tindakanmu di ibu kota kekaisaran? Kamu benar. Berkat pengingat Anda, sekarang saya tahu itu pasti penjaga bayangan yang diisukan itu. Merayap seperti hantu, beberapa belatung yang menempel dan hama yang mengganggu. Apakah saya benar? Yongning bertepuk tangan dan bersumpah. Merekalah orangnya. Siapa lagi yang tahu aku menyelinap keluar? Si gendut tersentak, lalu tersenyum pahit. Yongning, apa kamu yakin tidak bermain dengan setengah dek? Penyelundupan kecilmu di luar gerbang itu di tempat terbuka untuk dilihat semua rumah. Mengapa menyebutkan penjaga bayangan ketika semua orang tahu? Selain itu, penjaga bayangan adalah pasukan rahasia ayah. Tidak ada yang tahu siapa mereka sebenarnya. Yang diketahui hanyalah kapten mereka, pilar keempat, Raja Bayangan. Bahkan pilar lainnya berhati-hati di sekitarnya. Bukankah Anda mungkin memiliki gagasan yang berlebihan tentang diri Anda yang berpikir bahwa orang besar seperti dia akan mengarahkan pandangannya pada Anda yang kecil dan tua? Aku kecil apa? Bukankah aku seorang putri? Yongning mengamuk. Fatih menghela nafas. Yongning, kita tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin juga menerima hukuman ayah. Putri Yongning, terima dekretnya. Yongning menurut. Semoga yang mulia panjang umur dan sejahtera. Yongning berlutut, dengan sangat hormat. Fatih berubah serius juga. Atas perintah kaisar, Yongning telah menyelinap keluar dari istana dan kehilangan semua kesopanan. Anda dengan ini dikurung selama 1 tahun, dapat berubah tergantung pada perilaku Anda. 1 tahun. Yongning jatuh ke tanah karena terkejut, wajahnya pucat pasi. Setahun penuh terjebak di istana kekaisaran, itu adalah pukulan terberat yang pernah dia terima. Fatih memandang putri yang tertunduk kesakitan dan akan mengatakan beberapa patah kata, tetapi seorang anak bergegas dengan panik, menangis sepanjang waktu. Putri, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa yang terjadi? Kenapa kamu panik? Yongning menghela nafas. Apa yang bisa lebih buruk daripada dihukum selama 1 tahun? Dan bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengundang Suanger menemuiku? Di mana dia? Terengah-engah, dia berkata. Tidak mendapat kesempatan. Nona Suanger dan Zuo Fan diculik. Apa? Yongning dan Lemak berteriak. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, Tuan Putri.
Lu Zu menjamin. Siapa yang melakukannya? Lemak itu mengerutkan kening. Aku mendengar mereka menyebut pangeran kedua. Apa? Fatih dan Yongning tersentak sekaligus. Wajah Fatih lebih putih dari kertas. Kakak kedua benar-benar melakukannya sekarang. Seorang pangeran terlibat dalam penculikan. Dan dengan gadis suci imam besar dan pelayan rumah tidak kurang. Lu Zu, kau ikut denganku. Aku akan memberinya Erful, Ham. Yongning mencibir, menarik Lu Zu ke ruang kerja kaisar. Lu Zu hanya menganggukkan kepalanya dan mengikuti. Sementara lemak berlari keluar dari istana terperanjat. Kakak ketiga, kamu mau kemana? Bukankah kita harus memberitahu ayah, teriak Yongning. Sudah terlambat untuk itu. Fatih menggertakkan giginya. Terlambat, Yongning bingung. Karena saudara kedua telah menculik mereka, mereka seharusnya aman untuk saat ini. Petik 2. Bagaimana saya bisa tenang? Dan saya tidak khawatir untuk mereka, tetapi untuk saudara kedua saya. Dia pasti sudah kehilangan akal untuk melawan orang biadab itu. Anda dapat mengacaukan Raja Neraka, tetapi Dewa tidak bisa membantu Anda jika Anda menginjak kaki pengurus Zuo. Kalimat itu mengatakan di debat esoterik bukan hanya untuk pertunjukan. Fatih menyeka alisnya dan wajahnya memerah. But lemaknya benar-benar bergerak dengan anggun sekali, hilang seperti angin. Yongning mengira situasinya jauh lebih buruk dan bergegas juga.